umur 18 hingga 27 tahun. Namun kini rentan usia tersebut diperpanjang menjadi 21 hingga 30 tahun. Sementara Kartapolov membantah adanya isu yang mengatakan bahwa Moskow akan meningkatkan jumlah pasukan yang akan mengikuti wajib militer seusai perubahan dalam rentang usia tersebut. Diperkirakan jumlah warga Rusia yang melakukan wajib militer pada tahun ini yakni 200.000 orang. Hal senada pun juga disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin mendukung secara konseptual rencana untuk menaikkan usia wajib militer. Diketahui sebelumnya, Rusia sedang menyiapkan mobilisasi besar-besaran untuk menguasai satu kota penting di Provinsi Donbas, Ukraina. Dilaporkan Rusia akan memobilisasi 500.000 pasukan tambahan untuk mengendalikan dan mengepung kota Soledar. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Kepala Republik Rakyat Rusia Donetsk, Denis Pushilin. Dikutip dari The Guardian, mobilisasi kali ini dikabarkan Rusia akan menambah kekuatan militernya 2 kali lipat lebih besar dari bulan September 2022 silam. Diperkirakan mobilisasi pasukan Rusia akan dimulai pada 15 Januari 2023 mendatang. Momen itu bertepatan setelah periode liburan musim dingin Rusia berakhir. Namun Rusia tak hanya menambah pasukan perang untuk memperkuat benteng pertahanan di medan perang. Pasalnya dikabarkan Rusia turut merekrut puluhan ribu tahanan untuk berperang sebagai bagian dari grup Wagner. Dengan menjalankan strategi ini, diperkirakan Rusia dapat kembali menguasai sejumlah wilayah Ukraina. Klaim tersebut juga didukung oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Pihaknya mengatakan bahwa perkembangan pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir telah mengalami kemajuan yang pesat. Meski Moskow membantah isu mobilisasi, sejumlah sumber menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menyiapkan strategi baru. Nantinya strategi baru ini digunakan untuk merebut kembali sejumlah kota penting yang ada di Ukraina. Seorang tentara muda Rusia bernama Marshal Kandarov, 24 tahun dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Hal ini karena ia menolak perintah untuk ikut berperang di Ukraina. Pihak pengadilan militer di Bashkortostan di Ural, Rusia, memberikan keterangan pada Kamis 12 Januari. Diungkapkan secara sah, Kandarov bersalah karena menolak perintah dinas militer Rusia. Kandarov tidak mau ikut dalam operasi militer khusus. Bahkan Kandarov juga tidak melapor untuk bertugas pada Mei 2022. Kasus ini terungkap penegak hukum Rusia pada September tahun lalu. Diketahui Kandarov menghindari dinas militer dalam mobilisasi selama lebih dari sebulan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Rusia mengumumkan mobilisasi sebanyak 300.000 orang pada akhir September. Hal ini dilakukan setelah menderita kekalahan di medan perang. Pengumuman tersebut memicu eksodus pria dari Rusia. Banyak pria melarikan diri ke negara tetangga termasuk Armenia, Georgia, dan Kazakhstan. Sementara di dalam negeri, orang-orang di Rusia berunjuk rasa menentang perintah tersebut. Namun pihak polisi berusaha membubarkan protes anti perang saat mereka menahan ratusan orang termasuk sejumlah anak-anak. Di sisi lain, kritikus mengatakan banyak orang yang dimobilisasi hampir tidak memiliki pengalaman di medan perang. Mereka hanya menerima sedikit pelatihan sebelum dikirim ke Ukraina. Seperti yang dikabarkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidatonya di markas distrik militer selatan pada Sabtu malam tahun baru. Dalam pidatonya, Presiden Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebutkan Barat sebagai pihak munafik
soal perdamaian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga membeberkan tujuan Rusia di Ukraina. Ia menyebutkan kemenangan Rusia atas Ukraina tidak terelakkan. Hal ini dikatakan saat ia memuji kepahlawanan tentara Rusia. Polandia telah mengirim tank Leopard untuk membantu Ukraina dalam perang melawan pasukan Rusia. Langkah itu dilakukan karena sebagai bagian dari koalisi bantuan tank internasional yang lebih besar kepada Kiev. Hal itu disampaikan Presiden Duda pada hari Rabu 11 Januari 2023. Para pemimpin Polandia telah memberi indikasi bahwa mereka sedang dalam pembicaraan dengan negara lain terkait pengiriman tank Leopard oleh koalisi internasional. Namun mereka belum menyebut nama negaranya. Dikutip dari Kompas.com, dalam koalisi internasional, potensial pihaknya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan paket tank kompi Leopard ke Ukraina. Presiden Duda berharap dengan adanya kompi Leopard dan tank lain dapat memperkuat pertahanan Ukraina. Diketahui bahwa sebuah kompi terdiri dari 14 tank. Sebelumnya, Presiden Duda dan Presiden Lituania Gitanas bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky dalam apa yang disebut kerjasama segitiga Lublin. Dalam pertemuan itu terlihat Zelensky mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan tank untuk memenangkan perang. Zelensky juga menegaskan satu negara tidak dapat memberi Ukraina jumlah yang cukup. Sementara Gitanas mengatakan Lituania dan Polandia akan terus memberi dukungan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Keduanya akan selalu berdiri bersama Ukraina sampai menang. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya. Episode bersama Leka ini harus diperbanyak. Biasanya kalau bintang tamunya cewek, Indra tuh yang nonton like motivasi dan sangat tidak. Karena itu aku udah jarang latihan yang episode tadi, jadinya ngerasa kaki itu karena dia adalah tangan snare ya, kan kaki. Kan jarang tuh. Salah satunya Pak Menteri PUPR Basuki menunjukkan skill main drumnya. Aku suka banget warna drumnya. Emang beda ya drum 3 digit. Gilang NR mana ya? Dia tidak terlihat sama sekali di video ini. Kemanakah Gilang NR? Melaporkan tentara mobilisasi Rusia Hai Denny, selamat datang. menghantam angkatan bersenjata Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan menggunakan howitzer modern MS-1 untuk menyerang. Jadi sekarang aku mau nyoba-nyoba. Kalian perlu biasa juga, nggak boleh keram, nggak boleh harus lentur badannya juga. Banyak lah guys, jadi kalian terus ini heartbreaking. Oh ini Street Fighter guys, bukan 600. Nah ini ada Om Brian juga, nih Street Fighter V4S 1200 cc guys. Kita kasih ini down dikit di tikungan Pertamina guys ya. Kita gaspol lagi, rem lagi. Dan permisi, numpang nyalip ya. Ini. Di sini kita trail breaking guys. Ini tikungannya agak awkward sumpah. Dan belakang kita ada R6 juga. Apakah dia bakal nyalip? Sayang sekali disalip kita guys ya. Di sini karena aku ngelebar sih jujur. Soalnya aku belum dapat juga feel-nya di tikungan itu dan kita kejar lagi yang nyalip kita barusan R6 guys. 600 lah. Bye bye R6. Bye bye. Kita langsung rem. Tiba ada Saber 600 gila warna merah. Dan dia kenceng juga anjir. Lihat tuh. Walaupun kan down cuman kenceng banget guys. Dan itu ada putih-putih juga. Untuk menyerang musuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan ini 20. menimbulkan kerusakan. Kita baru selesai track day hari kedua. Ini sesi terakhir dan kita bakal lihat motor-motor yang sudah selesai track day. Sementara Iya, rider-rider di sini, jadi mereka bisa nge-push sampai limit gitu. Aku jujur pengen banget nyobain GSX 1000 ini guys, soalnya aku sempat lihat di YouTube juga pirusan GSX 1000 tuh enak banget. Meleleh, sampai hancur banget cuma 3,5 juta. Dan kebetulan dia kalah guys tadi di street. Kelompok tentara Ukraina yang sedang Hari ini, gua akuin gua kalah. ternyata Dia dalam ini ancaman masih cukup bahaya. ya saya akui. Mereka dalam pantauan tentara Rusia. Melalui quadrocopter,
tidak tanggung-tanggung, tentara Rusia langsung melemparkan granat saat para tentara Ukraina masih sibuk berjalan ke sana kemari. Tampak ledakan bom tepat mengenai sejumlah tentara Ukraina di zona Halo militer. Tribuners, Akibatnya saat secara ini serentak saya tengah mereka meliput langsung. berhamburan di tanah. Ada yang luka-luka dan ada juga yang tewas. Perlu diketahui, M2 merupakan senjata yang telah di-upgrade dari howitzer MS-TAS. Senjata ini mampu menerima sistem kendali tembakan otomatis yang meningkatkan laju tembakan diarahkan. Selain itu, senjata ini memungkinkan pengguna menggunakan peta digital, sehingga senjata tersebut secara signifikan mempercepat orientasi lakukan misi kebakaran dengan lebih efisien dan yang ditingkatkan memungkinkan pasukan Rusia menyerang musuh dengan apa yang disebut tempetan tembakan. Pasalnya saat peluru ditembakkan secara beruntun maka dapat mengenai target dalam beberapa waktu yang Pemerintah Rusia secara resmi Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah menjadi prestasi awal tahun 2020. Pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia pembebasan pemukiman Soledar sangat penting untuk kelanjutan operasi ofensif. Gerasenkov menyatakan pembebasan selesai pada malam 12 Januari. Pasukan Rusia merebut pemukiman strategis, memungkinkan cuman step-step aja, jadi masukin meluncurnya lebih kayak tadi ngerem stop banget nih, agak lebih awal. Selama pertempuran Jadi di sini dulu lebih dari 700 tentara Ukraina tewas. Sebanyak 300 senjata termasuk Bener, 3 jujur gue pesawat sekarang dan belok aja helikopter meluk kaki Ukraina sama juga injak hancur. footstep masih mendapat dulu kayak gimana sih, Bahkan masih cari-cari lagi karena pertahanan feelingnya udara hilang. Rusia 6 tahun mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Konasenkov menuturkan pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dalam brigade kota Dagestan dan Sentral. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, dan roket biasanya maupun saat belum artileri masuk tentara. gang 1 saya selalu cek rem Sebagaimana depan. diketahui Nah, kayak gini pada nih. Rabu 11 Sampai agak Januari stupid dini hari, dikit. Mau pemimpin tahu feeling Wagner rem atau depannya tentara tuh bayaran Rusia sepakem yang apalah gitu. Yevgeny Prigozhin mengklaim para prajuritnya menguasai kota tambang garam Soledar. Ia menyampaikan beberapa pertempuran masih terjadi di pusatnya. Namun Istana Kremlin, Rusia menegur tentara bayaran Rusia atau kelompok Wagner agar jangan terburu-buru mengklaim kemenangan di Soledar di Ukraina Timur. Kremlin menilai kemenangan pasukan atas daerah Ukraina harus diumumkan secara resmi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu 11 Januari. Peskov menambahkan ada dinamika Kita harus preparing bener-bener di Soledar koran dan ini karena meminta kenapa pemberian hormat ada kepada tag lurus yang cukup pasukan panjang mereka. sebelum di turn 1 Ia tidak bisa memungkiri Jadi, keberhasilan taktis interogasinya tentu saja sampai gigi sangat 5, penting. turun 3 gigi Peskov ke gigi 2 berujar, masuk es kecil, kemajuan di Soledar dicapai flip dengan cepet di es harga kecil yang ini, cukup tinggi. lalu preparing es kecil Terkait ini karena klaim es kecil kemenangan agak Rusia, sedikit nanjak. Ukraina membantahnya. Ukraina menegaskan Paritas Soledar masih di dalam penguasaan Kemenangan Alsat Ukraina juga, sesi dan Alsat tetap full terus latihan. Kemarin milik sebenarnya mau Ukraina. ikutan turun, cuman pengen lihat Alsat karena kan udah 6 tahun gak naik motor kan, jadi pengen kasih Parlemen Alsat Rusia kayak atau comeback Duma feelingnya negara dulu menyambut kemarin, kemenangan dan alhamdulillah pasukan sekarang, Rusia hari ini menguasai Soledar. bisa sempet Diungkapkan nyobain hasil motornya, tersebut karena menjadi motornya titik kayak balik base setting banget, operasi maksudnya khusus standar Rusia gitu, ke cuma Ukraina. ada kayak pergantian suspensi tapi masih base. Pas tadi coba posisinya Hal ini masih terlalu disampaikan ke Wakil belakang, Ketua Pertama Enggak, Komite jadi ya, Duma enggak Negara kayak komennya bidang Alsat, urusan aduh mas JIS, ini motor susah integrasi belok gitu kan. Eurasia Nah terus dan juga hubungan dengan rekan sebangsa, kayak Viktor shifternya tadi masih Vodolavsky. harus diturunin Ia gasnya, menerangkan nggak bisa langsung, titik nggak bisa balik quick telah shifter. terjadi. Terus juga setting dari Dikatakan mappingnya prinsip juga tadi seluruh masih belum cukup operasi militer maksimal, khusus masih agak terrealisasi kepanjangan. setelah Soledar Tapi alhamdulillah tadi dikuasai. kita bisa improving
Dengan hal itu, pasukan Rusia Kalau 35 udah merebut enak, kita Bakhmut improve lagi ke dan 34 kota-kota baru agak susah. seperti Kramatorsk. Victor menjelaskan penguasaan Soledar telah memutus pasokan amunisi Ukraina. Jalur transportasi yang digunakan untuk memasok peralatan barat telah terputus. Victor juga yang telah jatuh ke tangan Rusia. Sebagaimana informasi terkini, pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan di kota Soledar, Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Disebutkan, penguasaan di Soledar menjadi prestasi awal tahun ini. Pada Jumat 13 Januari, pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov menuturkan, pembebasan masih belum dapat Soledar belok yang sangat enak penting kayak dulu untuk miring banget, kelanjutan sekarang operasi beloknya pelan ofensif banget, tapi di ya itu wilayah nyari Donetsk. feelnya dulu gitu. Konashenkov tidur. Tidur, belum bangun nih. Belum bangun, pada belum malam bangun 12 feel naik Januari. motornya. Ya harus sering kesini Pasukan baru Rusia dapat merebut feelnya lagi, baru bisa strategis, kayak dulu lah enak dilihatnya, gue juga untuk bawanya enak. memotong Kayak lagi rute Dimas, thank you pasukan banget dan yang nemenin, baik digunakan banget oleh Dimas, pasukan keren. Jangan lupa Ukraina di follow guys, di Bakhmut. Dimas Pratama 20. Sekarang udah hujan gede Selama juga, gue pertempuran langsung balik 3 ke Bandung, hari, Dimas lebih pulang dari dari situ, 700 pulangnya di sini, tentara mendekat Ukraina rumahnya. tewas Oke. dan sebanyak 300 senjata termasuk Nah, 3 makanya komen pesawat teman-teman, serta apakah helikopter lanjut lagi, Ukraina main lagi atau hancur. enggak ya? Komen di bawah. Kalau Bahkan, misalkan banyak banget pertahanan demand-nya, gue udara bikin lagi. Rusia Kalau enggak ya mampu udah, gue menembak kesentuh tapi nggak akan bikin vlog 9 ya. roket Kalau misalkan Kamaz, dikit view. Tadi ada Orhan, kisi-kisi dan uragan kesehatan selama strategi pertempuran. berapa, kayak gimana Konashenkov menuturkan Ya. pasukan lintas Oke, udara mantap Rusia teman-teman. duduk Thank you nonton, jangan lupa di like, yang comment, dominan subscribe, dan share dalam dan bentuk mendukung memblokade channel gue. Dan kota see you next video. utara dan Bye-bye. selatan. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar tak lepas dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, roket, maupun artileri tentara. Jadi sebenarnya keluarga orang kaya tuh. Pihak bukan? Rusia telah resmi Bukan. mengumumkan Oh, pasukannya dari- sudah menguasai dari dan desa, memenangkan dari perang Endosan merebut pertama kota gua tuh Soledar 25.000. di Ukraina Lu di Timur. endorse. Namun 25.000 Ukraina sendiri tetap tidak terima dengan Waktu itu kemenangan itu. bulan Ramadan, Ukraina mengatakan ada pasukannya pedagang-pedagang masih nggak bertempur ada yang beli di kota takjil. tersebut. Terus gue borong, terus gue bagiin gratis ke orang-orang. Rame nonton Pertempuran 10 juta sengit sehari. selama 3 hari Dalam pecah beberapa di tahun Soledar. ini, gue pengen berdampak Pasukan buat Rusia Indonesia. terus melakukan Gue pengen mereka penyerangan semua untuk tahu merebut kota kalau tersebut. lu pantang nyerah, Hal ini lu sebagai berusaha, upaya lu bisa memotong ngelakuin rute sesuatu yang lu pasukan pengen. yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Sementara Ukraina Jadi lu juga belum pernah terus melakukan podcast sama serangan sekali? balasan Belum pernah. untuk Pertama kali ya? mempertahankan Pertama kali di sini. wilayahnya tersebut. Wih, Pertahanan Rusia menyampaikan, Tapi yang undang penguasaan banyak, kota Bel. Soledar Ya, bisa lumayan, tercapai lumayan. karena kenapa lu sejumlah nggak mau serangan, datang podcast? baik Maksudnya serangan udara, belum serangan pergi darat, podcast. serangan gua udara, nggak serta pede. serangan Apa yang lu artileri. nggak pede, Bel? Ya, Selama takut salah pertempuran 3 ngomong. hari, Iya. dari 700 Iya. Terus apa tentara lagi yang Ukraina merasa- tewas. Deg-degan aja kalau Sebanyak ketemu orang 300 kadang. senjata, Lu deg-degan nggak termasuk sekarang? 3 pesawat. Oh, kalau deg-degan berarti lu jatuh cinta tuh sama gue tuh. juga hancur. Oh, pertama kali lu ke TV udah pernah? TV undang ya? Belum. TV juga enggak? Belum, iya, belum Tapi yang undang ada? Ada. Kenapa lu nggak pergi ke TV? Sama yang kayak tadi. Gue nggak pede. Apanya yang nggak pede sih? Kadang gua malu gitu, malu, agak pasukan pemalu. lintas udara Apa nih konten lu kagak ada malu Ya, malunya itu? Kalau di konten gue berusaha untuk kota ini dan dari proses utara pembelajaran. dan selatan. Oh, jadi Sementara lu itu sebenarnya juru aslinya bicara di konten Komando beda gitu. Militer Ukraina Sama, Timur, cuman Serhiy gua berusaha Cherevati, buat mengatakan percaya Soledar diri, belum gitu. jatuh. Berusaha percaya diri. Iya. Waktu kecil Pasukannya emang lu terus orangnya, berupaya gue lihat kan mempertahankan konten lu kota tadi Soledar. TikTok tuh, Bahkan yang pasukan nonton 31 Ukraina juta sampai tuh di mengerahkan TikTok. roket Gue juga nggak Kamaz segitu buatan yang Amerika Romai Live ya. Romai Romai Live. Live. Lu waktu kecil gemuk. Selain itu, suka dibully pejabat dari Ukraina Bangka. sebelumnya Bangkanya mengatakan kotanya Pak bahwa Ahok lebih ya. dari Heeh, 500 bener ya? warga Bener, sipil Bangka, terjebak Pangkal Pinang. di dalam Oke, Soledar, lu keluarga dari termasuk keluarga orang kaya 15 kah orang gimana? anak-anak. Sebenarnya gue biasa aja. Ya biasa aja. Gue lahir bukan di kota. Presiden Ini nih, Pulau Bangka nih, Pulau Bangka ya. Iya, Pulau Bangka. Gua pernah Ini- kesana, Bangka ini sama Beli. Pangkal Pinang kan? Ya. Untuk ke tempat gua tuh perlu 3 jam. Jadi gua di ujung. Pertempuran sengit Nama terjadi tempatnya? dan membeberkan Tobali. posisi Tobali. Rusia Tobo Ali. memusatkan Tobo Ali. kekuatannya Iya. ke Oke, Bakhmut. Terus Pokoknya 10 menit dari sana udah cuman ada
Hal ini 10 menit disampaikan oleh langsung kelihatan Zelensky pantai. dalam 3 jam pidato ke hariannya. Bangka. Ia 3 jam menerangkan ke pusat pertempuran di kotanya. Bakhmut, Oke, Soledar, oke. dan Terus? Kremina Di sana juga terus berlanjut. nggak ada universitas. Diungkapkan Rusia SMP telah cuma satu, memusatkan SMA cuma kekuatan satu. terbesarnya. Ia menerangkan Kita salah undang orang ya? Rusia Hah? ke arah Ini bukan yang Luhansk. borong-borong itu kan? Enggak, Kendati ini begitu, pasukan Ukraina Ini yang borong-borong terus itu bukan? melakukan benar serangan iya ini pertahanan. borong-borong. Zelensky telah Jadi lu mengerahkan background pasukan keluarga dan lu kekuatan bukan pertahanan keturunan keluarga dan dari intelijen yang punya Ukraina. Indomaret. Bukan. Sebagaimana Banyak yang diketahui, bilang Presiden Ukraina itu Volodymyr Zelensky kembali asumsi menegaskan mereka. Asumsi keinginannya mereka. Kan di soalnya tahun lu ada baru Salim juga kan? 2023 Dipikir adalah keluarganya kemenangan bagi ini Antoni Ukraina. Salim ya. Kepala Lu negara ada saudara? Ukraina berdoa Enggak. dan menyampaikan Oke. harapannya Dari- itu di dari tahun desa, baru dari ini Bangka. dalam malam Tunggu. tahun baru Sebelum gue kemarin. lebih jauh, gue pengen tahu. Ia apa hanya yang ingin membuat Ukraina lu menang dalam pindah ke peperangan sini? melawan Rusia. Pendidikan. Zelensky Oh, lu juga ngejar sekolah. menyampaikan Iya, gua ngejar kemenangan sekolah. adalah Itu permintaan harapan dari orang tunggal tua atau dari semua lu rakyat sendiri? Ukraina. Hasil keputusan Ia bersama. menegaskan dirinya Akhirnya lu senantiasa pergi ke Jakarta membersamai karena rakyat lu berpikir Ukraina kayak saat tadi, negara tersebut berjuang melawan SMP lu invasi tinggal Rusia. sama siapa? Ia dengan SMP berani gua juga tinggal menegaskan agar sendiri Rusia awalnya, tapi mengembalikan ditemenin tanah nyokap Ukraina awal-awal. yang telah Oh nyokap dicaplok ada Rusia. rumah di sini. Nggak ada. Kepala negara Ukraina bertekad bagaimana bulat ceritanya? mengambil Coba lu jalur cerita dulu, perlawanan dan perjuangan menghadapi Nggak ada rumah di Rusia. Jakarta. Bahkan Jadi nggak ada Zelensky rumah. juga bersumpah Nyewa. untuk merebut Kontrak. kembali Iya. wilayah-wilayah Nyokap yang ikut. diduduki Iya, Rusia saat awal-awal ini. nemenin. Nemenin Usaha SMP keras lu tuh. Ukraina ini sebelumnya tapi sudah ditunjukkan kita nyawanya dengan depannya itu menangkis saudara serangan gue. beruntun rudal ada keluarga. Rusia. Ada keluarga. Oke, di situ. Tetanggaan Dalam lah. upayanya, Bersekolah lah di Ukraina situ. Gue sekolah di mendapatkan situ. dukungan Oke, SMP bantuan lu dari sekolah Barat sampai dan SMA. Amerika Serikat. Sekarang lu umur berapa? Sekarang gue umur 20. 20, berarti lu udah lulus SMA. Heeh. Lanjut kuliah. Бажаю здоров'я, шановні українці. Ada ceritanya. Сьогодні відбулись ще кілька етапів нашого Jadi SMP, дипломатичного pokoknya марафону. singkat cerita gue lulus nih Говорив з SMP. пані Чапутовою, Gue nekat президенткою ke Словаччини, SMA internasional. детально про нашу оборонну співпрацю і про Soalnya, дипломатичні заходи, які заплановані yang gue lihat di у нас internet nih, з kayak європейцями sekolah на internasional tuh найближчий anak-anaknya час. gini. Дякую Gue coba Словаччині masuk. за підтримку Tujuan інтересів apa? України Tujuan gua і всієї pengen Європи. belajar. Провів переговори із прем'єр-міністром Pas gue Албанії masuk beda Рамою. sama Як завжди, почув розуміння sama наших kehidupan gue потреб, sebelum-sebelumnya розуміння української dari позиції. dari Загалом, SMP sama SD завдяки переговорам beda Цього total. тижня нам вдалося суттєво Di посилити SMA gue yang ini рішучість anak-anaknya партнерів orang kaya збільшувати banget. постачання зброї для Terus України. semuanya tuh ngomong bahasa Inggris. І максимально Oh, працюємо iya. для Terus того, guru-gurunya bule щоб це semua. було Ya, iya, відображено у internasional. рішеннях чергової Lu зустрічі tahu internasional в nggak? форматі Рамштайн. Iya. Зустрічі Lu всіх rambut сторін, bundar. яка Iya, ya iyalah Iya, pasti. Nah, terus lu nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa gua. І до участі Dulu України awal-awal в gua заходах tuh, Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Kayak Цьогоріч susah sih berteman традиційна di економічна SMA. тематика форуму Susahnya karena kendala очевидно bahasa. буде Kendala bahasa, поступатися bener. Ya безпековим kalau питанням. komunikasi kayak Для нас misalnya mereka важливо, lagi щоб ngobrol, на lu nggak кожне ngerti tuh питання dia ngomong світу Kadang gua nggak ngerti. щодо Terus lu безпеки ngapain була masuk ke situ? ефективна і чітка українська відповідь. Так і буде. Взяв участь у спеціальному урочистому засіданні Литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи, річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України і нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали і звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об'єднання просто неможливо тепер уявити без Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak menyanyiakan rakyat di 4 wilayah caplokan. Ia memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan terkini, pemerintah Rusia memberikan perlindungan hak konstitusional dan keamanan penduduk wilayah baru tersebut. Di saat jaksa Rusia merayakan liburan profesional pada Kamis 12 Januari, Putin memberikan arahan untuk memperhatikan rakyat di 4 wilayah caplokan. Dalam sambutannya, Putin mengatakan melawan ekstremisme dan korupsi. Ia menegaskan jajarannya untuk melindungi hak pengusaha dan perlindungan lingkungan. Hal itu tetap menjadi bidang pekerjaan utama. Putin juga menyampaikan perlunya pekerjaan yang kompleks dan komprehensif untuk mengintegrasikan wilayah baru Rusia. Hal tersebut agar masuk ke dalam kerangka hukum negara yang bersatu. Putin memerintahkan agar melakukan segalanya untuk melindungi hak konstitusional dan keamanan di penduduk wilayah baru.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin telah resmi mencaplok 4 wilayah Ukraina menjadi bagian Rusia dari hasil referendum. Ia menegaskan 4 wilayah yang menjadi bagian selamanya dari Rusia. Hal ini Putin sampaikan di Istana Grand Kremlin di hadapan para elit politik Rusia pada Jumat 30 September 2022. 4 wilayah yang dicaplok diantaranya Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Putin telah menandatangani perjanjian aksesi yang diikuti 4 pemimpin wilayah yang ditunjuk Rusia. Putin memulai upacara dengan pidato panjang, agresif, dan emosional di mana pemimpin Rusia mengeluarkan ancaman nuklir baru. Ia berjanji untuk melindungi tanah yang baru dicaplok untuk semua kekuatan dan sarana yang dimiliki. Kepala negara Rusia mengungkapkan 4 wilayah itu sudah menentukan nasibnya, yakni melalui referendum yang hasilnya sebagian besar memilih merdeka dan bergabung dengan Rusia. Diungkapkan Putin, pilihan warga tersebut merupakan pilihan yang tegas. Dalam upacara itu, setelah menandatangani perjanjian, Putin dan pemimpin 4 wilayah itu bergandengan tangan. Sementara NATO dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk pencaplokan 4 wilayah itu. Menurutnya, hal tersebut melanggar hukum internasional. Pemimpin tentara bayaran Rusia yakni Yevgeny Prigozhin dikabarkan haus akan kekuasaan. Pasalnya, Wagner Group mendeklarasikan bahwa pasukannya berhasil mencengkram kota Soledar, Ukraina. Diketahui di kota tersebut sedang terjadi perang yang brutal. Sementara Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa perebutan kota tersebut merupakan hasil jerih payah tentara bayaran Rusia. Artinya, menurut Prigozhin, tentara Vladimir Putin tak ikut menguasai kota Soledar, Ukraina. Namun klaim tersebut mendorong tentara Rusia mengeluarkan pernyataan bahwa pertempuran di kota tersebut masih terus berlangsung. Tentara Rusia pun menyangkal klaim Prigozhin yang disebutnya sebagai kurang ajar. Kontradiksi yang tidak biasa dari Moskow ini menimbulkan pertanyaan apakah Vladimir Putin telah kehilangan kendali. Meskipun Wagner Group memiliki peran dalam perang dengan Ukraina, namun tentara bayaran itu tetap berada di bawah kekuasaan Vladimir Putin. Sementara kontradiksi tersebut terjadi di tengah anggapan bahwa pejabat Kremlin semakin tidak puas dengan kepemimpinan Putin. Diketahui Ukraina menyatakan bahwa pasukannya masih bertahan, sementara Rusia mengatakan pertempuran di kota Soledar masih terus terjadi. Bahkan nantinya dalam pertempuran tersebut, Rusialah yang akan memenangkannya. Keberhasilan itu akan menjadi kemenangan besar bagi Moskow setelah serangkaian kemunduran yang memalukan dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh seorang tentara Rusia dalam sebuah pernyataannya. Ia menambahkan bahwa pasukannya memblokir Soledar dari wilayah utara dan selatan kota. Bahkan Angkatan Udara Rusia telah menyerang benteng milik musuh atau Ukraina. Sementara para analisis pun mempertanyakan keuntungan taktis dari merebut kota Soledar. Pasalnya ribuan tentara Rusia telah dikirim ke Soledar dan berujung pada kematian. Kota Soledar menjadi penting lantaran kota berpenduduk 10.000 jiwa itu terletak 10 km sebelah utara Bakhmut. Diketahui Bakhmut sendiri menjadi titik nyala pertempuran antara Moskow dan Kiev baru-baru ini. Dengan menguasai kota ini, Moskow dapat memukul mundur pasukan Ukraina. Sehingga sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai pasukan Ukraina seperti Bakhmut dapat diambil alih oleh militer Rusia. Rusia dibuat geram lantaran negara barat hingga NATO menjanjikan Ukraina lebih banyak bantuan militer. Oleh sebab itu, petinggi militer Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan militernya secara signifikan pada tahun 2023. Hal itu dilakukan dengan menggunakan perangkat keras militer terbaik kepunyaan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Pihaknya berjanji memperluas persenjataan negara dan memajukan teknologi penerbangan serta meningkatkan produksi drone. Janji itu pun telah dipenuhi pada Januari 2023. Awal bulan ini, Presiden Vladimir Putin memerintahkan Shoigu untuk membuat laporan tentang bagaimana unit militer dipasok, termasuk perincian senjata dan peralatan yang dikirim ke militer dan saran untuk meningkatkan operasi Kementerian Pertahanan.
Perintah Putin itu disampaikan setelah beberapa kerugian signifikan yang diderita oleh militer Rusia di medan perang. Sementara kantor berita negara Rusia menerbitkan daftar lengkap sistem senjata canggih yang akan dimasukkan ke dalam militer pada tahun 2023. Daftar lengkap itu pun telah dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Daftar tersebut mencangkup peralatan untuk ketiga dinas militer serta kekuatan strategis berkemampuan nuklir Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia berjanji 2023 menjadi tahun hipersonik. Pihaknya berjanji untuk meningkatkan pasokan sistem rudal hipersonik presisi tinggi Kinzhal dan Zircon. Peningkatan rudal hipersonik tersebut diduga bukan sesuatu hal yang mengejutkan bagi Ukraina maupun negara barat. Sejatinya rudal hipersonik Kinzhal sudah pernah digunakan Rusia di medan perang pada tahun lalu. Namun tak hanya Kinzhal dan Zircon, Kementerian Pertahanan Rusia juga berjanji akan melengkapi dengan jet tempur MiG-31K. Jet tempur jenis ini pun dilengkapi dengan rudal hipersonik yang sudah diperlihatkan di Belarusia beberapa bulan sebelumnya. Selain menjadi tahun rudal hipersonik, Rusia juga menyatakan bahwa negaranya akan mengembangkan nuklir pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pertahanan Rusia yakni Sergei Shoigu yang mengatakan pengembangan nuklir itu untuk menjaga kesiapan tempur negaranya. Pasalnya negara nuklir menjadi jaminan utama kedaulatan dan kebutuhan negara Rusia. Bahkan pengembangan nuklir tersebut telah dibicarakan pada akhir Desember 2022 silam. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin ikut serta mereka membahas soal pembagian peralatan canggih yang disediakan untuk pasukan nuklir strategis negara itu yang kini telah mencapai 91,3%. Menurut Sergei Shoigu, pengembangan nuklir ini akan mencapai tingkat di mana pencegahan strategis terjamin. Pemerintah Rusia akan menaikkan batas usia bagi warga negaranya yang mengikuti wajib militer. Kebijakan ini akan berlaku setelah musim semi tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh seorang anggota parlemen senior Rusia yakni Andrei Kartapolov. Dia mengatakan langkah tersebut sebagai bagian dari rencana Moskow untuk meningkatkan jumlah pasukan Rusia hingga 30%. Kebijakan ini pun telah disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin pun menyetujui perubahan rentang usia wajib militer pada akhir Desember 2022. Sebelumnya, warga yang menjalankan wajib militer antara rentan umur 18 hingga 27 tahun. Namun kini rentan usia tersebut diperpanjang menjadi 21 hingga 30 tahun. Sementara Kartapolov membantah adanya isu yang mengatakan bahwa Moskow akan meningkatkan jumlah pasukan yang akan mengikuti wajib militer seusai perubahan dalam rentang usia tersebut. Diperkirakan jumlah warga Rusia yang melakukan wajib militer pada tahun ini yakni 200.000 orang. Hal senada pun juga disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin mendukung secara konseptual rencana untuk menaikkan usia wajib militer. Diketahui sebelumnya, Rusia sedang menyiapkan mobilisasi besar-besaran untuk menguasai satu kota penting di provinsi Donbas, Ukraina. Dilaporkan Rusia akan memobilisasi 500.000 pasukan tambahan untuk mengendalikan dan mengepung kota Soledar. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Kepala Republik Rakyat Rusia Donetsk, Denis Pushilin. Dikutip dari The Guardian, mobilisasi kali ini dikabarkan Rusia akan menambah kekuatan militernya 2 kali lipat lebih besar dari bulan September 2022 silam. Diperkirakan mobilisasi pasukan Rusia akan dimulai pada 15 Januari 2023 mendatang. Momen itu bertepatan setelah periode liburan musim dingin Rusia berakhir. Namun Rusia tak hanya menambah pasukan perang untuk memperkuat benteng pertahanan di medan perang. Pasalnya dikabarkan Rusia turut merekrut puluhan ribu tahanan untuk berperang sebagai bagian dari grup Wagner. Dengan menjalankan strategi ini, diperkirakan Rusia dapat kembali menguasai sejumlah wilayah Ukraina. Klaim tersebut juga didukung oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Pihaknya mengatakan bahwa perkembangan pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir telah mengalami kemajuan yang pesat. Meski Moskow membantah isu mobilisasi, sejumlah sumber menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menyiapkan strategi baru.
Nantinya strategi baru ini digunakan untuk merebut kembali sejumlah kota penting yang ada di Ukraina. Seorang tentara muda Rusia bernama Marshal Kandarov, 24 tahun, dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Hal ini karena ia menolak perintah untuk ikut berperang di Ukraina. Pihak pengadilan militer di Bashkortostan di Ural, Rusia, memberikan keterangan pada Kamis 12 Januari. Diungkapkan secara sah, Kandarov bersalah karena menolak perintah dinas militer Rusia. Kandarov tidak mau ikut dalam operasi militer khusus. Bahkan Kandarov juga tidak melapor untuk bertugas pada Mei 2022. Kasus ini terungkap penegak hukum Rusia pada September tahun lalu. Diketahui Kandarov menghindari dinas militer dalam mobilisasi selama lebih dari sebulan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Rusia mengumumkan mobilisasi sebanyak 300.000 orang pada akhir September. Hal ini dilakukan setelah menderita kekalahan di medan perang. Pengumuman tersebut memicu eksodus pria dari Rusia. Banyak pria melarikan diri ke negara tetangga termasuk Armenia, Georgia, dan Kazakhstan. Sementara di dalam negeri, orang-orang di Rusia berunjuk rasa menentang perintah tersebut. Namun pihak polisi berusaha membubarkan protes anti-perang saat mereka menahan ratusan orang termasuk sejumlah anak-anak. Di sisi lain, kritikus mengatakan banyak orang yang dimobilisasi hampir tidak memiliki pengalaman di medan perang. Mereka hanya menerima sedikit pelatihan sebelum dikirim ke Ukraina. Seperti yang dikabarkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidatonya di Markas Distrik Militer Selatan pada Sabtu malam Tahun Baru. Dalam pidatonya, Presiden Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebutkan Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga membeberkan tujuan Rusia di Ukraina. Ia menyebutkan kemenangan Rusia atas Ukraina tidak terelakkan. Hal ini dikatakan saat ia memuji kepahlawanan tentara Rusia. Polandia telah mengirim tank Leopard untuk membantu Ukraina dalam perang melawan pasukan Rusia. Langkah itu dilakukan karena sebagai bagian dari koalisi bantuan tank internasional yang lebih besar kepada Kiev. Hal itu disampaikan Presiden Duda pada hari Rabu 11 Januari 2023. Para pemimpin Polandia telah memberi indikasi bahwa mereka sedang dalam pembicaraan dengan negara lain terkait pengiriman tank Leopard oleh koalisi internasional. Namun mereka belum menyebut nama negaranya. Dikutip dari Kompas.com, dalam koalisi internasional potensial pihaknya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan paket tank kompi Leopard ke Ukraina. Presiden Duda berharap dengan adanya kompi Leopard dan tank lain dapat memperkuat pertahanan Ukraina. Diketahui bahwa sebuah kompi terdiri dari 14 tank. Sebelumnya, Presiden Duda dan Presiden Lituania Gitanas bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky dalam apa yang disebut kerjasama segitiga Lublin. Dalam pertemuan itu terlihat Zelensky mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan tank untuk memenangkan perang. Zelensky juga menegaskan satu negara tidak dapat memberi Ukraina jumlah yang cukup. Sementara Gitanas mengatakan Lituania dan Polandia akan terus memberi dukungan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Keduanya akan selalu berdiri bersama Ukraina sampai menang.
kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan tentara mobilisasi Rusia berhasil menghantam angkatan bersenjata Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Pihaknya mengatakan tentara mobilisasi Rusia menggunakan howitzer modern MSTA untuk menyerang pasukan Ukraina. Dengan senjata yang disebut canggih itu, tentara mobilisasi Rusia berhasil menghancurkan artileri dan menyamarkan posisi pasukan Ukraina di zona operasi khusus. Klaim tersebut didukung dengan sebuah video yang dipublikasikan oleh situs web Departemen Militer Rusia. Dalam video tersebut memperlihatkan kinerja howitzer self-propelled MSTA SM-2 yang telah diperbaharui. Senjata tersebut dengan mudah dikenali dari bentuk fisik hingga suara bidikan. Video itu memperlihatkan MSTA membidik amunisi milik musuh. Hanya dalam satu bidikan, satu persatu musuh pun mulai terkapar. Terlihat MSTA mampu mengenai sasaran dengan sempurna. Komandan Tentara Mobilisasi Rusia mengatakan dirinya menggunakan kode Gamma. Saat kode itu dilontarkan, maka para tentara mobilisasi Rusia akan menggunakan selongsong 152 mm untuk menyerang musuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan ini menimbulkan kerusakan maksimum pada benteng, kendaraan lapis baja, hingga tentara Ukraina. Sementara pada Kamis 12 Januari 2023, sebuah video ramai beredar di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik rombongan tentara Ukraina dibom oleh militer Rusia. Sekelompok tentara Ukraina yang sedang beroperasi tanpa sadar ternyata dalam ancaman bahaya. Mereka dalam pantauan tentara Rusia. Melalui quadrocopter, tidak tanggung-tanggung tentara Rusia langsung melemparkan granat saat para tentara Ukraina masih sibuk berjalan ke sana kemari. Tampak ledakan bom tepat mengenai sejumlah tentara Ukraina di zona militer. Akibatnya secara serentak mereka berhamburan di tanah. Ada yang luka-luka dan ada juga yang tewas. Perlu diketahui, MSTA SM-2 merupakan senjata yang telah di-upgrade dari howitzer MSTA-S. Senjata ini mampu menerima sistem kendali tembakan otomatis yang meningkatkan laju tembakan diarahkan. Selain itu, senjata ini memungkinkan pengguna menggunakan peta digital, sehingga senjata tersebut secara signifikan mempercepat orientasi di lapangan. Bahkan MSTA SM-2 memungkinkan tentara Rusia melakukan misi kebakaran dengan lebih efisien dan lebih cepat. MSTA yang ditingkatkan memungkinkan pasukan Rusia menyerang musuh dengan apa yang disebut rentetan tembakan. Pasalnya saat peluru ditembakkan secara beruntun maka dapat mengenai target dalam beberapa waktu yang Pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan di kota Soledar, Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Disebutkan penguasaan di Soledar menjadi prestasi awal tahun 2023. Pada Jumat 13 Januari, pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menuturkan, pembebasan pemukiman Soledar sangat penting untuk kelanjutan operasi ofensif di wilayah Donetsk. Konashenkov mengatakan pembebasan selesai pada malam 12 Januari. Pasukan Rusia merebut pemukiman strategis, memungkinkan untuk memotong rute pasokan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas. Sebanyak 300 senjata, termasuk 3 pesawat dan helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan, pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Konashenkov menuturkan pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota dari utara dan selatan. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar tidak lepas dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, roket, maupun artileri tentara. Sebagaimana diketahui, pada Rabu 11 Januari dini hari, pemimpin Wagner atau tentara bayaran Rusia, yakni Yevgeny Prigozhin, mengklaim
para prajuritnya menguasai kota tambang garam Soledar. Ia menyampaikan beberapa pertempuran perkotaan masih terjadi di pusatnya. Namun Istana Kremlin, Rusia menegur tentara bayaran Rusia atau kelompok Wagner agar jangan terburu-buru mengklaim kemenangan di Soledar di Ukraina Timur. Kremlin menilai kemenangan pasukan atas daerah Ukraina harus diumumkan secara resmi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu 11 Januari. Peskov menambahkan ada dinamika positif dalam kemajuan di Soledar dan meminta pemberian hormat kepada para pasukan Wagner. Ia tidak bisa memungkiri keberhasilan taktis tentu saja sangat penting. Peskov berujar, kemajuan di Soledar dicapai dengan harga yang cukup tinggi. Terkait klaim kemenangan Rusia, Ukraina membantahnya. Ukraina menegaskan Soledar masih di dalam penguasaan Ukraina dan tetap terus milik Ukraina. Parlemen Rusia atau Duma negara menyambut kemenangan pasukan Rusia menguasai Soledar. Diungkapkan hasil tersebut menjadi titik balik operasi khusus Rusia ke Ukraina. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pertama Komite Duma Negara Bidang Urusan JIS, Integrasi Eurasia dan Hubungan dengan Rekan Sebangsa, Viktor Vodolatsky. Ia menerangkan titik balik telah terjadi. Dikatakan prinsip seluruh operasi militer khusus terrealisasi setelah Soledar dikuasai. Dengan hal itu, pasukan Rusia semakin mudah merebut Bakhmut dan kota-kota lain seperti Kramatorsk. Viktor menjelaskan penguasaan Soledar telah memutus pasokan amunisi Ukraina. Jalur transportasi yang digunakan untuk memasok peralatan barat telah terputus. Viktor juga menilai Soledar memainkan peran penting yang telah jatuh ke tangan Rusia. Sebagaimana informasi terkini, pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan di kota Soledar, Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Disebutkan, penguasaan di Soledar menjadi prestasi awal tahun ini. Pada Jumat 13 Januari, pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov menuturkan, pembebasan pemukiman Soledar sangat penting untuk kelanjutan operasi ofensif di wilayah Donetsk. Konashenkov mengatakan pembebasan selesai pada malam 12 Januari. Pasukan Rusia merebut pemukiman strategis, memungkinkan untuk memotong rute pasukan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas dan sebanyak 300 senjata termasuk 3 pesawat serta helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan, pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Konashenkov menuturkan pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota di utara dan selatan. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar tak lepas dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, roket, maupun artileri tentara. Pihak Rusia telah resmi mengumumkan pasukannya sudah menguasai dan memenangkan perang merebut kota Soledar di Ukraina Timur. Namun Ukraina sendiri tetap tidak terima dengan kemenangan itu. Ukraina mengatakan pasukannya masih bertempur di kota tersebut. Pertempuran sengit selama 3 hari pecah di Soledar. Pasukan Rusia terus melakukan penyerangan untuk merebut kota tersebut. Hal ini sebagai upaya memotong rute pasokan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Sementara Ukraina juga terus melakukan serangan balasan untuk mempertahankan wilayahnya tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan penguasaan kota Soledar bisa tercapai karena sejumlah serangan, baik serangan udara, serangan darat,
serangan rudal, serta serangan artileri. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas. Sebanyak 300 senjata termasuk 3 pesawat dan helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Konasenkov menuturkan, pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota dari utara dan selatan. Sementara itu, juru bicara Komando Militer Ukraina Timur, Serhiy Cherevati, mengatakan Soledar belum jatuh. Pasukannya terus berupaya mempertahankan kota Soledar. Bahkan pasukan Ukraina sampai mengerahkan roket HIMARS buatan Amerika Serikat hingga Uragan. Selain itu, pejabat Ukraina sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 500 warga sipil terjebak di dalam Soledar, termasuk 15 anak-anak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan situasi sulit di Ukraina Timur, tepatnya di Donbas terjadi. Ia mengatakan pertempuran sengit terjadi dan membeberkan posisi Rusia memusatkan kekuatannya ke Bakhmut. Hal ini disampaikan oleh Zelensky dalam pidato hariannya. Ia menerangkan pertempuran di Bakhmut, Soledar, dan Kremina terus berlanjut. Diungkapkan Rusia telah memusatkan kekuatan terbesarnya. Ia menerangkan pergerakan Rusia ke arah Donetsk. Kendati begitu, pasukan Ukraina terus melakukan serangan pertahanan. Zelensky telah mengerahkan pasukannya di kekuatan pertahanan dan intelijen Ukraina. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menegaskan keinginannya di tahun baru 2023 adalah kemenangan bagi Ukraina. Kepala negara Ukraina berdoa dan menyampaikan harapannya itu di tahun baru ini, dalam malam tahun baru kemarin. Ia hanya ingin Ukraina menang dalam peperangan melawan Rusia. Zelensky juga menyampaikan kemenangan adalah harapan tunggal semua rakyat Ukraina. Ia menegaskan dirinya senantiasa membersamai rakyat Ukraina saat negara tersebut berjuang melawan invasi Rusia. Ia dengan berani juga menegaskan agar Rusia mengembalikan tanah Ukraina yang telah dicaplok Rusia. Kepala negara Ukraina bertekad bulat mengambil jalur perlawanan dan perjuangan menghadapi Rusia. Bahkan Zelensky juga bersumpah untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki Rusia saat ini. Usaha keras Ukraina ini sebelumnya sudah ditunjukkan dengan menangkis serangan beruntun rudal Rusia. Dalam upayanya, Ukraina mendapatkan dukungan bantuan dari Barat dan Amerika Serikat. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбулись ще кілька етапів нашого дипломатичного марафону. Говорив з пані Чапутовою, президенткою Словаччини, детально про нашу оборонну співпрацю і про дипломатичні заходи, які заплановані у нас з європейцями на найближчий час. Дякую Словаччині за підтримку інтересів України і всієї Європи. Провів переговори із прем'єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції. Загалом, завдяки переговорам цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено у рішеннях чергової зустрічі в форматі «Рамштайн» – зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня. Готуємось також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму, очевидно, буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна і чітка українська відповідь. Так і буде. Взяв участь у спеціальному урочистому засіданні Литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи, річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави
від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України і нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали і звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об'єднання просто неможливо тепер уявити без Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak menyanyiakan rakyat di 4 wilayah caplokan. Ia memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan terkini, pemerintah Rusia memberikan perlindungan hak konstitusional dan keamanan penduduk wilayah baru tersebut. Di saat jaksa Rusia merayakan liburan profesional pada Kamis 12 Januari, Putin memberikan arahan untuk memperhatikan rakyat di 4 wilayah caplokan. Dalam sambutannya, Putin mengatakan melawan ekstremisme dan korupsi. Ia menegaskan jajarannya untuk melindungi hak pengusaha dan perlindungan lingkungan. Hal itu tetap menjadi bidang pekerjaan utama. Putin juga menyampaikan perlunya pekerjaan yang kompleks dan komprehensif untuk mengintegrasikan wilayah baru Rusia. Hal tersebut agar masuk ke dalam kerangka hukum negara yang bersatu. Putin memerintahkan agar melakukan segalanya untuk melindungi hak konstitusional dan keamanan di penduduk wilayah baru. Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin telah resmi mencaplok 4 wilayah Ukraina menjadi bagian Rusia dari hasil referendum. Ia menegaskan 4 wilayah yang menjadi bagian selamanya dari Rusia. Hal ini Putin sampaikan di Istana Grand Kremlin di hadapan para elit politik Rusia pada Jumat 30 September 2022. 4 wilayah yang dicaplok diantaranya Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Putin telah menandatangani perjanjian aksesi yang diikuti 4 pemimpin wilayah yang ditunjuk Rusia. Putin memulai upacara dengan pidato panjang, agresif, dan emosional di mana pemimpin Rusia mengeluarkan ancaman nuklir baru. Ia berjanji untuk melindungi tanah yang baru dicaplok untuk semua kekuatan dan sarana yang dimiliki. Kepala negara Rusia mengungkapkan 4 wilayah itu sudah menentukan nasibnya, yakni melalui referendum yang hasilnya sebagian besar memilih merdeka dan bergabung dengan Rusia. Diungkapkan Putin, pilihan warga tersebut merupakan pilihan yang tegas. Dalam upacara itu, setelah menandatangani perjanjian, Putin dan pemimpin 4 wilayah itu bergandengan tangan. Sementara NATO dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk pencaplokan 4 wilayah itu. Menurutnya, hal tersebut melanggar hukum internasional. Pemimpin tentara bayaran Rusia yakni Yevgeny Prigozhin dikabarkan haus akan kekuasaan. Pasalnya, Wagner Group mendeklarasikan bahwa pasukannya berhasil mencengkram kota Soledar, Ukraina. Diketahui di kota tersebut sedang terjadi perang yang brutal. Sementara Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa perebutan kota tersebut merupakan hasil jerih payah tentara bayaran Rusia. Artinya, menurut Prigozhin, tentara Vladimir Putin tak ikut menguasai kota Soledar, Ukraina. Namun klaim tersebut mendorong tentara Rusia mengeluarkan pernyataan bahwa pertempuran di kota tersebut masih terus berlangsung. Tentara Rusia pun menyangkal klaim Prigozhin yang disebutnya sebagai kurang ajar. Kontradiksi yang tidak biasa dari Moskow ini menimbulkan pertanyaan apakah Vladimir Putin telah kehilangan kendali. Meskipun Wagner Group memiliki peran dalam perang dengan Ukraina, namun tentara bayaran itu tetap berada di bawah kekuasaan Vladimir Putin. Sementara kontradiksi tersebut terjadi di tengah anggapan bahwa pejabat Kremlin semakin tidak puas dengan kepemimpinan Putin. Diketahui Ukraina menyatakan bahwa pasukannya masih bertahan, sementara Rusia mengatakan pertempuran di kota Soledar masih terus terjadi. Bahkan nantinya dalam pertempuran tersebut, Rusialah yang akan memenangkannya. Keberhasilan itu akan menjadi kemenangan besar bagi Moskow setelah serangkaian kemunduran yang memalukan dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh seorang tentara Rusia dalam sebuah pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa pasukannya memblokir Soledar dari wilayah utara dan selatan kota. Bahkan Angkatan Udara Rusia telah menyerang benteng milik musuh atau Ukraina. Sementara para analisis pun mempertanyakan keuntungan taktis dari merebut kota Soledar. Pasalnya ribuan tentara Rusia telah dikirim ke Soledar dan berujung pada kematian. Kota Soledar menjadi penting lantaran kota berpenduduk 10.000 jiwa itu terletak 10 km sebelah utara Bakhmut. Diketahui Bakhmut sendiri menjadi titik nyala pertempuran antara Moskow dan Kiev baru-baru ini. Dengan menguasai kota ini, Moskow dapat memukul mundur pasukan Ukraina. Sehingga sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai pasukan Ukraina seperti Bakhmut dapat diambil alih oleh militer Rusia. Rusia dibuat geram lantaran negara barat hingga NATO menjanjikan Ukraina lebih banyak bantuan militer. Oleh sebab itu, petinggi militer Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan militernya secara signifikan pada tahun 2023. Hal itu dilakukan dengan menggunakan perangkat keras militer terbaik kepunyaan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Pihaknya berjanji memperluas persenjataan negara dan memajukan teknologi penerbangan serta meningkatkan produksi drone. Janji itu pun telah dipenuhi pada Januari 2023. Awal bulan ini, Presiden Vladimir Putin memerintahkan Shoigu untuk membuat laporan tentang bagaimana unit militer dipasok, termasuk perincian senjata dan peralatan yang dikirim ke militer dan saran untuk meningkatkan operasi Kementerian Pertahanan. Perintah Putin itu disampaikan setelah beberapa kerugian signifikan yang diderita oleh militer Rusia di medan perang. Sementara kantor berita negara Rusia menerbitkan daftar lengkap sistem senjata canggih yang akan dimasukkan ke dalam militer pada tahun 2023. Daftar lengkap itu pun telah dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Daftar tersebut mencangkup peralatan untuk ketiga dinas militer serta kekuatan strategis berkemampuan nuklir Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia berjanji 2023 menjadi tahun hipersonik. Pihaknya berjanji untuk meningkatkan pasokan sistem rudal hipersonik presisi tinggi Kinzhal dan Zircon. Peningkatan rudal hipersonik tersebut diduga bukan sesuatu hal yang mengejutkan bagi Ukraina maupun negara barat. Sejatinya rudal hipersonik Kinzhal sudah pernah digunakan Rusia di medan perang pada tahun lalu. Namun tak hanya Kinzhal dan Zircon, Kementerian Pertahanan Rusia juga berjanji akan melengkapi dengan jet tempur MiG-31K. Jet tempur jenis ini pun dilengkapi dengan rudal hipersonik yang sudah diperlihatkan di Belarusia beberapa bulan sebelumnya. Selain menjadi tahun rudal hipersonik, Rusia juga menyatakan bahwa negaranya akan mengembangkan nuklir pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pertahanan Rusia yakni Sergei Shoigu yang mengatakan pengembangan nuklir itu untuk menjaga kesiapan tempur negaranya. Pasalnya negara nuklir menjadi jaminan utama kedaulatan dan kebutuhan negara Rusia. Bahkan pengembangan nuklir tersebut telah dibicarakan pada akhir Desember 2022 silam. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin ikut serta. Mereka membahas soal pembagian peralatan canggih yang disediakan untuk pasukan nuklir strategis negara itu yang kini telah mencapai 91,3%. Menurut Sergei Shoigu, pengembangan nuklir ini akan mencapai tingkat di mana pencegahan strategis terjamin. Pemerintah Rusia akan menaikkan batas usia bagi warga negaranya yang mengikuti wajib militer. Kebijakan ini akan berlaku setelah musim semi tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh seorang anggota parlemen senior Rusia, yakni Andrei Kartapolov. Dia mengatakan langkah tersebut sebagai bagian dari rencana Moskow untuk meningkatkan jumlah pasukan Rusia hingga 30%. Kebijakan ini pun telah disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin pun menyetujui perubahan rentang usia wajib militer pada akhir Desember 2022. Sebelumnya, warga yang menjalankan wajib militer antara rentan umur 18 hingga 27 tahun. Namun kini rentan usia tersebut diperpanjang menjadi 21 hingga 30 tahun. Sementara Kartapolov membantah adanya isu yang mengatakan bahwa Moskow akan meningkatkan jumlah pasukan yang akan mengikuti wajib militer seusai perubahan dalam rentang usia tersebut.
Diperkirakan jumlah warga Rusia yang melakukan wajib militer pada tahun ini yakni 200.000 orang. Hal senada pun juga disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, yang mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin mendukung secara konseptual rencana untuk menaikkan usia wajib militer. Diketahui sebelumnya, Rusia sedang menyiapkan mobilisasi besar-besaran untuk menguasai satu kota penting di Provinsi Donbas, Ukraina. Dilaporkan Rusia akan memobilisasi 500.000 pasukan tambahan untuk mengendalikan dan mengepung kota Soledar. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Kepala Republik Rakyat Rusia Donetsk, Denis Pushilin. Dikutip dari The Guardian, mobilisasi kali ini dikabarkan Rusia akan menambah kekuatan militernya 2 kali lipat lebih besar dari bulan September 2022 silam. Diperkirakan mobilisasi pasukan Rusia akan dimulai pada 15 Januari 2023 mendatang. Momen itu bertepatan setelah periode liburan musim dingin Rusia berakhir. Namun, Rusia tak hanya menambah pasukan perang untuk memperkuat benteng pertahanan di medan perang. Pasalnya dikabarkan Rusia turut merekrut puluhan ribu tahanan untuk berperang sebagai bagian dari grup Wagner. Dengan menjalankan strategi ini, diperkirakan Rusia dapat kembali menguasai sejumlah wilayah Ukraina. BAM tersebut juga didukung oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Pihaknya mengatakan bahwa perkembangan pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir telah mengalami kemajuan yang pesat. Meski Moskow membantah isu mobilisasi, sejumlah sumber menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menyiapkan strategi baru. Nantinya strategi baru ini digunakan untuk merebut kembali sejumlah kota penting yang ada di Ukraina. Seorang tentara muda Rusia bernama Marshal Kandarov, 24 tahun, dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Hal ini karena ia menolak perintah untuk ikut berperang di Ukraina. Pihak pengadilan militer di Bashkortostan di Ural, Rusia, memberikan keterangan pada Kamis 12 Januari. Diungkapkan secara sah, Kandarov bersalah karena menolak perintah dinas militer Rusia. Kandarov tidak mau ikut dalam operasi militer khusus. Bahkan Kandarov juga tidak melapor untuk bertugas pada Mei 2022. Kasus ini terungkap penegak hukum Rusia pada September tahun lalu. Diketahui Kandarov menghindari dinas militer dalam mobilisasi selama lebih dari sebulan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Rusia mengumumkan mobilisasi sebanyak 300.000 orang pada akhir September. Hal ini dilakukan setelah menderita kekalahan di medan perang. Pengumuman tersebut memicu eksodus pria dari Rusia. Banyak pria melarikan diri ke negara tetangga termasuk Armenia, Georgia, dan Kazakhstan. Sementara di dalam negeri, orang-orang di Rusia berunjuk rasa menentang perintah tersebut. Namun pihak polisi berusaha membubarkan protes anti-perang saat mereka menahan ratusan orang termasuk sejumlah anak-anak. Di sisi lain, kritikus mengatakan banyak orang yang dimobilisasi hampir tidak memiliki pengalaman di medan perang. Mereka hanya menerima sedikit pelatihan sebelum dikirim ke Ukraina. Seperti yang dikabarkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidatonya di Markas Distrik Militer Selatan pada Sabtu malam Tahun Baru. Dalam pidatonya, Presiden Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebutkan Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga membeberkan tujuan Rusia di Ukraina. Ia menyebutkan kemenangan Rusia atas Ukraina tidak terelakkan. Hal ini dikatakan saat ia memuji kepahlawanan tentara Rusia.
Polandia telah mengirim tank Leopard untuk membantu Ukraina dalam perang melawan pasukan Rusia. Langkah itu dilakukan karena sebagai bagian dari koalisi bantuan tank internasional yang lebih besar kepada Kiev. Hal itu disampaikan Presiden Duda pada hari Rabu 11 Januari 2023. Para pemimpin Polandia telah memberi indikasi bahwa mereka sedang dalam pembicaraan dengan negara lain terkait pengiriman tank Leopard oleh koalisi internasional. Namun mereka belum menyebut nama negaranya. Dikutip dari Kompas.com, dalam koalisi internasional, potensial pihaknya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan paket tank kompi Leopard ke Ukraina. Presiden Duda berharap dengan adanya kompi Leopard dan tank lain dapat memperkuat pertahanan Ukraina. Diketahui bahwa sebuah kompi terdiri dari 14 tank. Sebelumnya, Presiden Duda dan Presiden Lituania Gitanas bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky dalam apa yang disebut kerjasama segitiga Lublin. Dalam pertemuan itu terlihat Zelensky mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan tank untuk memenangkan perang. Zelensky juga menegaskan satu negara tidak dapat memberi Ukraina jumlah yang cukup. Sementara Gitanas mengatakan Lituania dan Polandia akan terus memberi dukungan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Keduanya akan selalu berdiri bersama Ukraina sampai menang. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan tentara mobilisasi Rusia berhasil menghantam angkatan bersenjata Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Pihaknya mengatakan tentara mobilisasi Rusia menggunakan howitzer modern MSTA untuk menyerang pasukan Ukraina. Dengan senjata yang disebut canggih itu, tentara mobilisasi Rusia berhasil menghancurkan artileri dan menyamarkan posisi pasukan Ukraina di zona operasi khusus. Klaim tersebut didukung dengan sebuah video yang dipublikasikan oleh situs web Departemen Militer Rusia. Dalam video tersebut memperlihatkan kinerja howitzer self-propelled MSTA SM-2 yang telah diperbaharui. Senjata tersebut dengan mudah dikenali dari bentuk fisik hingga suara bidikan. Video itu memperlihatkan MSTA membidik amunisi milik musuh. Hanya dalam satu bidikan, satu persatu musuh pun mulai terkapar. Terlihat MSTA mampu mengenai sasaran dengan sempurna. Komandan Tentara Mobilisasi Rusia mengatakan dirinya menggunakan kode Kama. Saat kode itu dilontarkan, maka para tentara mobilisasi Rusia akan menggunakan selongsong 152 mm untuk menyerang musuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan ini menimbulkan kerusakan maksimum pada benteng, kendaraan lapis baja hingga tentara Ukraina. Sementara pada Kamis 12 Januari 2023, sebuah video ramai beredar di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik rombongan tentara Ukraina dibom oleh militer Rusia. Sekelompok tentara Ukraina yang sedang beroperasi tanpa sadar ternyata dalam ancaman bahaya. Mereka dalam pantauan tentara Rusia. Melalui quadrocopter, tidak tanggung-tanggung tentara Rusia langsung melemparkan granat saat para tentara Ukraina masih sibuk berjalan ke sana kemari. Tampak ledakan bom tepat mengenai sejumlah tentara Ukraina di zona militer. Akibatnya secara serentak mereka berhamburan di tanah. Ada yang luka-luka dan ada juga yang tewas.
Perlu diketahui, MSTA SM-2 merupakan senjata yang telah di-upgrade dari howitzer MSTA-S. Senjata ini mampu menerima sistem kendali tembakan otomatis yang meningkatkan laju tembakan diarahkan. Selain itu, senjata ini memungkinkan pengguna menggunakan peta digital, sehingga senjata tersebut secara signifikan mempercepat orientasi di lapangan. Bahkan MSTA SM-2 memungkinkan tentara Rusia melakukan misi kebakaran dengan lebih efisien dan lebih cepat. MSTA yang ditingkatkan memungkinkan pasukan Rusia menyerang musuh dengan apa yang disebut rentetan tembakan. Pasalnya, saat peluru ditembakkan secara beruntun, maka dapat mengenai target dalam beberapa waktu yang Pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan di kota Soledar, Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Disebutkan penguasaan di Soledar menjadi prestasi awal tahun 2023. Pada Jumat 13 Januari, pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menuturkan, pembebasan pemukiman Soledar sangat penting untuk kelanjutan operasi ofensif di wilayah Donetsk. Konashenkov mengatakan pembebasan selesai pada malam 12 Januari. Pasukan Rusia merebut pemukiman strategis, memungkinkan untuk memotong rute pasokan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas. Sebanyak 300 senjata, termasuk 3 pesawat dan helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan, pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Konashenkov menuturkan pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota dari utara dan selatan. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar tidak lepas dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, roket, maupun artileri tentara. Sebagaimana diketahui, pada Rabu 11 Januari dini hari, pemimpin Wagner atau tentara bayaran Rusia, yakni Yevgeny Prigozhin, mengklaim para prajuritnya menguasai kota tambang garam Soledar. Ia menyampaikan beberapa pertempuran perkotaan masih terjadi di pusatnya. Namun Istana Kremlin, Rusia menegur tentara bayaran Rusia atau kelompok Wagner agar jangan terburu-buru mengklaim kemenangan di Soledar di Ukraina Timur. Kremlin menilai kemenangan pasukan atas daerah Ukraina harus diumumkan secara resmi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu 11 Januari. Peskov menambahkan ada dinamika positif dalam kemajuan di Soledar dan meminta pemberian hormat kepada para pasukan Wagner. Ia tidak bisa memungkiri keberhasilan taktis tentu saja sangat penting. Peskov berujar, kemajuan di Soledar dicapai dengan harga yang cukup tinggi. Terkait klaim kemenangan Rusia, Ukraina membantahnya. Ukraina menegaskan Soledar masih di dalam penguasaan Ukraina dan tetap terus milik Ukraina. Parlemen Rusia atau Duma negara menyambut kemenangan pasukan Rusia menguasai Soledar. Diungkapkan hasil tersebut menjadi titik balik operasi khusus Rusia ke Ukraina. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pertama Komite Duma Negara Bidang Urusan JIS, Integrasi Eurasia dan Hubungan dengan Rekan Sebangsa, Viktor Podolatsky. Ia menerangkan titik balik telah terjadi. Dikatakan prinsip seluruh operasi militer khusus terrealisasi setelah Soledar dikuasai. Dengan hal itu, pasukan Rusia semakin mudah merebut Bakhmut dan kota-kota lain seperti Kramatorsk. Viktor menjelaskan penguasaan Soledar telah memutus pasokan amunisi Ukraina. Jalur transportasi yang digunakan untuk memasok peralatan barat telah terputus. Viktor juga menilai Soledar memainkan peran penting
yang telah jatuh ke tangan Rusia. Sebagaimana informasi terkini, pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan di kota Soledar, Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Disebutkan, penguasaan di Soledar menjadi prestasi awal tahun ini. Pada Jumat 13 Januari, pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov menuturkan, pembebasan pemukiman Soledar sangat penting untuk kelanjutan operasi ofensif di wilayah Donetsk. Konashenkov mengatakan pembebasan selesai pada malam 12 Januari. Pasukan Rusia merebut pemukiman strategis, memungkinkan untuk memotong rute pasukan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas dan sebanyak 300 senjata termasuk 3 pesawat serta helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan, pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Konashenkov menuturkan pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota di utara dan selatan. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar tak lepas dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, roket, maupun artileri tentara. Pihak Rusia telah resmi mengumumkan pasukannya sudah menguasai dan memenangkan perang merebut kota Soledar di Ukraina Timur. Namun, Ukraina sendiri tetap tidak terima dengan kemenangan itu. Ukraina mengatakan pasukannya masih bertempur di kota tersebut. Pertempuran sengit selama 3 hari pecah di Soledar. Pasukan Rusia terus melakukan penyerangan untuk merebut kota tersebut. Hal ini sebagai upaya memotong rute pasokan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Sementara Ukraina juga terus melakukan serangan balasan untuk mempertahankan wilayahnya tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan penguasaan kota Soledar bisa tercapai karena sejumlah serangan, baik serangan udara, serangan darat, serangan rudal, serta serangan artileri. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas. Sebanyak 300 senjata termasuk 3 pesawat dan helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Konashenkov menuturkan, pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota dari utara dan selatan. Sementara itu, juru bicara Komando Militer Ukraina Timur, Serhiy Cherevati, mengatakan Soledar belum jatuh. Pasukannya terus berupaya mempertahankan kota Soledar. Bahkan pasukan Ukraina sampai mengerahkan roket HIMARS buatan Amerika Serikat hingga Uragan. Selain itu, pejabat Ukraina sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 500 warga sipil terjebak di dalam Soledar, termasuk 15 anak-anak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan situasi sulit di Ukraina Timur, tepatnya di Donbas terjadi. Ia mengatakan pertempuran sengit terjadi dan membeberkan posisi Rusia memusatkan kekuatannya ke Bakhmut. Hal ini disampaikan oleh Zelensky dalam pidato hariannya. Ia menerangkan pertempuran di Bakhmut, Soledar, dan Kremina terus berlanjut. Diungkapkan Rusia telah memusatkan kekuatan terbesarnya. Ia menerangkan pergerakan Rusia ke arah Donetsk. Kendati begitu, pasukan Ukraina terus melakukan serangan pertahanan. Zelensky telah mengerahkan pasukannya di kekuatan pertahanan dan intelijen Ukraina. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menegaskan keinginannya di tahun baru 2023 adalah kemenangan bagi Ukraina.
Kepala negara Ukraina berdoa dan menyampaikan harapannya itu di tahun baru ini, dalam malam tahun baru kemarin. Ia hanya ingin Ukraina menang dalam peperangan melawan Rusia. Zelensky juga menyampaikan kemenangan adalah harapan tunggal semua rakyat Ukraina. Ia menegaskan dirinya senantiasa membersamai rakyat Ukraina saat negara tersebut berjuang melawan invasi Rusia. Ia dengan berani juga menegaskan agar Rusia mengembalikan tanah Ukraina yang telah dicaplok Rusia. Kepala negara Ukraina bertekad bulat mengambil jalur perlawanan dan perjuangan menghadapi Rusia. Bahkan Zelensky juga bersumpah untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki Rusia saat ini. Usaha keras Ukraina ini sebelumnya sudah ditunjukkan dengan menangkis serangan beruntun rudal Rusia. Dalam upayanya, Ukraina mendapatkan dukungan bantuan dari Barat dan Amerika Serikat. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбулись ще кілька етапів нашого дипломатичного марафону. Говорив з пані Чапутовою, президенткою Словаччини, детально про нашу оборонну співпрацю і про дипломатичні заходи, які заплановані у нас з європейцями на найближчий час. Дякую Словаччині за підтримку інтересів України і всієї Європи. Провів переговори із прем'єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції. Загалом, завдяки переговорам цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено у рішеннях чергової зустрічі в форматі «Рамштайн» – зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня. Готуємось також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму, очевидно, буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна і чітка українська відповідь. Так і буде. Взяв участь у спеціальному урочистому засіданні Литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи, річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України і нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали і звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об'єднання просто неможливо тепер уявити без. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak menyanyiakan rakyat di 4 wilayah caplokan. Ia memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan terkini, pemerintah Rusia memberikan perlindungan hak konstitusional dan keamanan penduduk wilayah baru tersebut. Di saat jaksa Rusia merayakan liburan profesional pada Kamis 12 Januari, Putin memberikan arahan untuk memperhatikan rakyat di 4 wilayah caplokan. Dalam sambutannya, Putin mengatakan melawan ekstremisme dan korupsi. Ia menegaskan jajarannya untuk melindungi hak pengusaha dan perlindungan lingkungan. Hal itu tetap menjadi bidang pekerjaan utama. Putin juga menyampaikan perlunya pekerjaan yang kompleks dan komprehensif untuk mengintegrasikan wilayah baru Rusia. Hal tersebut agar masuk ke dalam kerangka hukum negara yang bersatu. Putin memerintahkan agar melakukan segalanya untuk melindungi hak konstitusional dan keamanan di penduduk wilayah baru. Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin telah resmi mencaplok 4 wilayah Ukraina menjadi bagian Rusia dari hasil referendum. Ia menegaskan 4 wilayah yang menjadi bagian selamanya dari Rusia. Hal ini Putin sampaikan di Istana Grand Kremlin di hadapan para elit politik Rusia pada Jumat 30 September 2022. 4 wilayah yang dicaplok diantaranya Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Putin telah menandatangani perjanjian aksesi yang diikuti 4 pemimpin wilayah yang ditunjuk Rusia.
Putin memulai upacara dengan pidato panjang, agresif, dan emosional di mana pemimpin Rusia mengeluarkan ancaman nuklir baru. Ia berjanji untuk melindungi tanah yang baru dicaplok untuk semua kekuatan dan sarana yang dimiliki. Kepala negara Rusia mengungkapkan 4 wilayah itu sudah menentukan nasibnya, yakni melalui referendum yang hasilnya sebagian besar memilih merdeka dan bergabung dengan Rusia. Diungkapkan Putin, pilihan warga tersebut merupakan pilihan yang tegas. Dalam upacara itu, setelah menandatangani perjanjian, Putin dan pemimpin 4 wilayah itu bergandengan tangan. Sementara NATO dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk pencaplokan 4 wilayah itu. Menurutnya, hal tersebut melanggar hukum internasional. Pemimpin tentara bayaran Rusia yakni Yevgeny Prigozhin dikabarkan haus akan kekuasaan. Pasalnya, Wagner Group mendeklarasikan bahwa pasukannya berhasil mencengkram kota Soledar, Ukraina. Diketahui di kota tersebut sedang terjadi perang yang brutal. Sementara Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa perebutan kota tersebut merupakan hasil jerih payah tentara bayaran Rusia. Artinya, menurut Prigozhin, tentara Vladimir Putin tak ikut menguasai kota Soledar, Ukraina. Namun klaim tersebut mendorong tentara Rusia mengeluarkan pernyataan bahwa pertempuran di kota tersebut masih terus berlangsung. Tentara Rusia pun menyangkal klaim Prigozhin yang disebutnya sebagai kurang ajar. Kontradiksi yang tidak biasa dari Moskow ini menimbulkan pertanyaan apakah Vladimir Putin telah kehilangan kendali. Meskipun Wagner Group memiliki peran dalam perang dengan Ukraina, namun tentara bayaran itu tetap berada di bawah kekuasaan Vladimir Putin. Sementara kontradiksi tersebut terjadi di tengah anggapan bahwa pejabat Kremlin semakin tidak puas dengan kepemimpinan Putin. Diketahui Ukraina menyatakan bahwa pasukannya masih bertahan, sementara Rusia mengatakan pertempuran di kota Soledar masih terus terjadi. Bahkan nantinya dalam pertempuran tersebut, Rusialah yang akan memenangkannya. Keberhasilan itu akan menjadi kemenangan besar bagi Moskow setelah serangkaian kemunduran yang memalukan dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh seorang tentara Rusia dalam sebuah pernyataannya. Ia menambahkan bahwa pasukannya memblokir Soledar dari wilayah utara dan selatan kota. Bahkan Angkatan Udara Rusia telah menyerang benteng milik musuh atau Ukraina. Sementara para analisis pun mempertanyakan keuntungan taktis dari merebut kota Soledar. Pasalnya ribuan tentara Rusia telah dikirim ke Soledar dan berujung pada kematian. Kota Soledar menjadi penting lantaran kota berpenduduk 10.000 jiwa itu terletak 10 km sebelah utara Bakhmut. Diketahui Bakhmut sendiri menjadi titik nyala pertempuran antara Moskow dan Kiev baru-baru ini. Dengan menguasai kota ini, Moskow dapat memukul mundur pasukan Ukraina. Sehingga sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai pasukan Ukraina seperti Bakhmut dapat diambil alih oleh militer Rusia. Rusia dibuat geram lantaran negara barat hingga NATO menjanjikan Ukraina lebih banyak bantuan militer. Oleh sebab itu, petinggi militer Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan militernya secara signifikan pada tahun 2023. Hal itu dilakukan dengan menggunakan perangkat keras militer terbaik kepunyaan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Pihaknya berjanji memperluas persenjataan negara dan memajukan teknologi penerbangan serta meningkatkan produksi drone. Janji itu pun telah dipenuhi pada Januari 2023. Awal bulan ini, Presiden Vladimir Putin memerintahkan Shoigu untuk membuat laporan tentang bagaimana unit militer dipasok, termasuk perincian senjata dan peralatan yang dikirim ke militer dan saran untuk meningkatkan operasi Kementerian Pertahanan. Perintah Putin itu disampaikan setelah beberapa kerugian signifikan yang diderita oleh militer Rusia di medan perang. Sementara kantor berita negara Rusia menerbitkan daftar lengkap sistem senjata canggih yang akan dimasukkan ke dalam militer pada tahun 2023. Daftar lengkap itu pun telah dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Daftar tersebut mencangkup peralatan untuk ketiga dinas militer serta kekuatan strategis berkemampuan nuklir Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia berjanji 2023 menjadi tahun hipersonik. Pihaknya berjanji untuk meningkatkan pasokan sistem rudal hipersonik presisi tinggi Kinzhal dan Zircon. Peningkatan rudal hipersonik tersebut diduga bukan sesuatu hal yang mengejutkan bagi Ukraina maupun negara barat. Sejatinya rudal hipersonik Kinzhal sudah pernah digunakan Rusia di medan perang pada tahun lalu. Namun tak hanya Kinzhal dan Zircon, Kementerian Pertahanan Rusia juga berjanji akan melengkapi dengan jet tempur MiG-31K. Jet tempur jenis ini pun dilengkapi dengan rudal hipersonik yang sudah diperlihatkan di Belarusia beberapa bulan sebelumnya. Selain menjadi tahun rudal hipersonik, Rusia juga menyatakan bahwa negaranya akan mengembangkan nuklir pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pertahanan Rusia yakni Sergei Shoigu yang mengatakan pengembangan nuklir itu untuk menjaga kesiapan tempur negaranya. Pasalnya negara nuklir menjadi jaminan utama kedaulatan dan kebutuhan negara Rusia. Bahkan pengembangan nuklir tersebut telah dibicarakan pada akhir Desember 2022 silam. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin ikut serta. Mereka membahas soal pembagian peralatan canggih yang disediakan untuk pasukan nuklir strategis negara itu yang kini telah mencapai 91,3%. Menurut Sergei Shoigu, pengembangan nuklir ini akan mencapai tingkat di mana pencegahan strategis terjamin. Pemerintah Rusia akan menaikkan batas usia bagi warga negaranya yang mengikuti wajib militer. Kebijakan ini akan berlaku setelah musim semi tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh seorang anggota parlemen senior Rusia, yakni Andrei Kartapolov. Dia mengatakan langkah tersebut sebagai bagian dari rencana Moskow untuk meningkatkan jumlah pasukan Rusia hingga 30%. Kebijakan ini pun telah disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin pun menyetujui perubahan rentang usia wajib militer pada akhir Desember 2022. Sebelumnya, warga yang menjalankan wajib militer antara rentan umur 18 hingga 27 tahun. Namun kini rentan usia tersebut diperpanjang menjadi 21 hingga 30 tahun. Sementara Kartapolov membantah adanya isu yang mengatakan bahwa Moskow akan meningkatkan jumlah pasukan yang akan mengikuti wajib militer seusai perubahan dalam rentang usia tersebut. Diperkirakan jumlah warga Rusia yang melakukan wajib militer pada tahun ini yakni 200.000 orang. Hal senada pun juga disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin mendukung secara konseptual rencana untuk menaikkan usia wajib militer. Diketahui sebelumnya, Rusia sedang menyiapkan mobilisasi besar-besaran untuk menguasai satu kota penting di Provinsi Donbas, Ukraina. Dilaporkan Rusia akan memobilisasi 500.000 pasukan tambahan untuk mengendalikan dan mengepung kota Soledar. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Kepala Republik Rakyat Rusia Donetsk, Denis Pushilin. Dikutip dari The Guardian, mobilisasi kali ini dikabarkan Rusia akan menambah kekuatan militernya 2 kali lipat lebih besar dari bulan September 2022 silam. Diperkirakan mobilisasi pasukan Rusia akan dimulai pada 15 Januari 2023 mendatang. Momen itu bertepatan setelah periode liburan musim dingin Rusia berakhir. Namun Rusia tak hanya menambah pasukan perang untuk memperkuat benteng pertahanan di medan perang. Pasalnya dikabarkan Rusia turut merekrut puluhan ribu tahanan untuk berperang sebagai bagian dari grup Wagner. Dengan menjalankan strategi ini, diperkirakan Rusia dapat kembali menguasai sejumlah wilayah Ukraina. Klaim tersebut juga didukung oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Pihaknya mengatakan bahwa perkembangan pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir telah mengalami kemajuan yang pesat. Meski Moskow membantah isu mobilisasi, sejumlah sumber menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menyiapkan strategi baru. Nantinya strategi baru ini digunakan untuk merebut kembali sejumlah kota penting yang ada di Ukraina. Seorang tentara muda Rusia bernama Marshal Kandarov, 24 tahun dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Hal ini karena ia menolak perintah untuk ikut berperang di Ukraina. Pihak pengadilan militer di Bashkortostan di Ural, Rusia, memberikan keterangan pada Kamis 12 Januari.
Diungkapkan secara sah, Kandarov bersalah karena menolak perintah dinas militer Rusia. Kandarov tidak mau ikut dalam operasi militer khusus. Bahkan Kandarov juga tidak melapor untuk bertugas pada Mei 2022. Kasus ini terungkap penegak hukum Rusia pada September tahun lalu. Diketahui Kandarov menghindari dinas militer dalam mobilisasi selama lebih dari sebulan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Rusia mengumumkan mobilisasi sebanyak 300.000 orang pada akhir September. Hal ini dilakukan setelah menderita kekalahan di medan perang. Pengumuman tersebut memicu eksodus pria dari Rusia. Banyak pria melarikan diri ke negara tetangga termasuk Armenia, Georgia, dan Kazakhstan. Sementara di dalam negeri, orang-orang di Rusia berunjuk rasa menentang perintah tersebut. Namun pihak polisi berusaha membubarkan protes anti-perang saat mereka menahan ratusan orang termasuk sejumlah anak-anak. Di sisi lain, kritikus mengatakan banyak orang yang dimobilisasi hampir tidak memiliki pengalaman di medan perang. Mereka hanya menerima sedikit pelatihan sebelum dikirim ke Ukraina. Seperti yang dikabarkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidatonya di Markas Distrik Militer Selatan pada Sabtu malam Tahun Baru. Dalam pidatonya, Presiden Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebutkan Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga membeberkan tujuan Rusia di Ukraina. Ia menyebutkan kemenangan Rusia atas Ukraina tidak terelakkan. Hal ini dikatakan saat ia memuji kepahlawanan tentara Rusia. Polandia telah mengirim tank Leopard untuk membantu Ukraina dalam perang melawan pasukan Rusia. Langkah itu dilakukan karena sebagai bagian dari koalisi bantuan tank internasional yang lebih besar kepada Kiev. Hal itu disampaikan Presiden Duda pada hari Rabu 11 Januari 2023. Para pemimpin Polandia telah memberi indikasi bahwa mereka sedang dalam pembicaraan dengan negara lain terkait pengiriman tank Leopard oleh koalisi internasional. Namun mereka belum menyebut nama negaranya. Dikutip dari Kompas.com, dalam koalisi internasional potensial pihaknya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan paket tank kompi Leopard ke Ukraina. Presiden Duda berharap dengan adanya kompi Leopard dan tank lain dapat memperkuat pertahanan Ukraina. Diketahui bahwa sebuah kompi terdiri dari 14 tank. Sebelumnya, Presiden Duda dan Presiden Lituania Gitanas bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky dalam apa yang disebut kerjasama segitiga Lublin. Dalam pertemuan itu terlihat Zelensky mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan tank untuk memenangkan perang. Zelensky juga menegaskan satu negara tidak dapat memberi Ukraina jumlah yang cukup. Sementara Gitanas mengatakan Lituania dan Polandia akan terus memberi dukungan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Keduanya akan selalu berdiri bersama Ukraina sampai menang.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan tentara mobilisasi Rusia berhasil menghantam angkatan bersenjata Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Pihaknya mengatakan tentara mobilisasi Rusia menggunakan howitzer modern MSTA untuk menyerang pasukan Ukraina. Dengan senjata yang disebut canggih itu, tentara mobilisasi Rusia berhasil menghancurkan artileri dan menyamarkan posisi pasukan Ukraina di zona operasi khusus. Klaim tersebut didukung dengan sebuah video yang dipublikasikan oleh situs web Departemen Militer Rusia. Dalam video tersebut memperlihatkan kinerja howitzer self-propelled MSTA SM-2 yang telah diperbaharui. Senjata tersebut dengan mudah dikenali dari bentuk fisik hingga suara bidikan. Video itu memperlihatkan MSTA membidik amunisi milik musuh. Hanya dalam satu bidikan, satu persatu musuh pun mulai terkapar. Terlihat MSTA mampu mengenai sasaran dengan sempurna. Komandan Tentara Mobilisasi Rusia mengatakan dirinya menggunakan kode Gamma. Saat kode itu dilontarkan, maka para tentara mobilisasi Rusia akan menggunakan selongsong 152 mm untuk menyerang musuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan ini menimbulkan kerusakan maksimum pada benteng, kendaraan lapis baja hingga tentara Ukraina. Sementara pada Kamis 12 Januari 2023, sebuah video ramai beredar di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik rombongan tentara Ukraina dibom oleh militer Rusia. Sekelompok tentara Ukraina yang sedang beroperasi tanpa sadar ternyata dalam ancaman bahaya. Mereka dalam pantauan tentara Rusia. Melalui quadrocopter, tidak tanggung-tanggung tentara Rusia langsung melemparkan granat saat para tentara Ukraina masih sibuk berjalan ke sana kemari. Tampak ledakan bom tepat mengenai sejumlah tentara Ukraina di zona militer. Akibatnya secara serentak mereka berhamburan di tanah. Ada yang luka-luka dan ada juga yang tewas. Perlu diketahui, MSTA SM-2 merupakan senjata yang telah di-upgrade dari howitzer MSTA-S. Senjata ini mampu menerima sistem kendali tembakan otomatis yang meningkatkan laju tembakan diarahkan. Selain itu, senjata ini memungkinkan pengguna menggunakan peta digital, sehingga senjata tersebut secara signifikan mempercepat orientasi di lapangan. Bahkan MSTA SM-2 memungkinkan tentara Rusia melakukan misi kebakaran dengan lebih efisien dan lebih cepat. MSTA yang ditingkatkan memungkinkan pasukan Rusia menyerang musuh dengan apa yang disebut rentetan tembakan. Pasalnya saat peluru ditembakkan secara beruntun maka dapat mengenai target dalam beberapa waktu yang Pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan di kota Soledar, Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Disebutkan penguasaan di Soledar menjadi prestasi awal tahun 2023. Pada Jumat 13 Januari, pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menuturkan, pembebasan pemukiman Soledar sangat penting untuk kelanjutan operasi ofensif di wilayah Donetsk. Konashenkov mengatakan pembebasan selesai pada malam 12 Januari. Pasukan Rusia merebut pemukiman strategis, memungkinkan untuk memotong rute pasokan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas. Sebanyak 300 senjata, termasuk 3 pesawat dan helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan, pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Konashenkov menuturkan pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota dari utara dan selatan. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar tidak lepas dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, roket, maupun artileri tentara. Sebagaimana diketahui, pada Rabu 11 Januari dini hari, pemimpin Wagner atau tentara bayaran Rusia, yakni Yevgeny Prigozhin, mengklaim
para prajuritnya menguasai kota tambang garam Soledar. Ia menyampaikan beberapa pertempuran perkotaan masih terjadi di pusatnya. Namun Istana Kremlin, Rusia menegur tentara bayaran Rusia atau kelompok Wagner agar jangan terburu-buru mengklaim kemenangan di Soledar di Ukraina Timur. Kremlin menilai kemenangan pasukan atas daerah Ukraina harus diumumkan secara resmi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu 11 Januari. Peskov menambahkan ada dinamika positif dalam kemajuan di Soledar dan meminta pemberian hormat kepada para pasukan Wagner. Ia tidak bisa memungkiri keberhasilan taktis tentu saja sangat penting. Peskov berujar, kemajuan di Soledar dicapai dengan harga yang cukup tinggi. Terkait klaim kemenangan Rusia, Ukraina membantahnya. Ukraina menegaskan Soledar masih di dalam penguasaan Ukraina dan tetap terus milik Ukraina. Parlemen Rusia atau Duma negara menyambut kemenangan pasukan Rusia menguasai Soledar. Diungkapkan hasil tersebut menjadi titik balik operasi khusus Rusia ke Ukraina. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pertama Komite Duma Negara Bidang Urusan JIS, Integrasi Eurasia dan Hubungan dengan Rekan Sebangsa, Viktor Podolatsky. Ia menerangkan titik balik telah terjadi. Dikatakan prinsip seluruh operasi militer khusus terrealisasi setelah Soledar dikuasai. Dengan hal itu, pasukan Rusia semakin mudah merebut Bakhmut dan kota-kota lain seperti Kramatorsk. Viktor menjelaskan penguasaan Soledar telah memutus pasokan amunisi Ukraina. Jalur transportasi yang digunakan untuk memasok peralatan barat telah terputus. Viktor juga menilai Soledar memainkan peran penting yang telah jatuh ke tangan Rusia. Sebagaimana informasi terkini, pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan di kota Soledar, Ukraina Timur. Kemenangan ini diraih setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Disebutkan, penguasaan di Soledar menjadi prestasi awal tahun ini. Pada Jumat 13 Januari, pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan menerangkan pasukannya telah membebaskan Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov menuturkan, pembebasan pemukiman Soledar sangat penting untuk kelanjutan operasi ofensif di wilayah Donetsk. Konashenkov mengatakan pembebasan selesai pada malam 12 Januari. Pasukan Rusia merebut pemukiman strategis, memungkinkan untuk memotong rute pasukan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas dan sebanyak 300 senjata termasuk 3 pesawat serta helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan, pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Konashenkov menuturkan pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota di utara dan selatan. Sementara itu, militer Rusia menegaskan kemenangan di Soledar tak lepas dari serangan yang diluncurkan secara bertubi-tubi, baik menggunakan unit penerbangan, roket, maupun artileri tentara. Pihak Rusia telah resmi mengumumkan pasukannya sudah menguasai dan memenangkan perang merebut kota Soledar di Ukraina Timur. Namun, Ukraina sendiri tetap tidak terima dengan kemenangan itu. Ukraina mengatakan pasukannya masih bertempur di kota tersebut. Pertempuran sengit selama 3 hari pecah di Soledar. Pasukan Rusia terus melakukan penyerangan untuk merebut kota tersebut. Hal ini sebagai upaya memotong rute pasokan yang digunakan oleh pasukan Ukraina di Bakhmut. Sementara Ukraina juga terus melakukan serangan balasan untuk mempertahankan wilayahnya tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan penguasaan kota Soledar bisa tercapai karena sejumlah serangan, baik serangan udara, serangan darat,
serangan udara, serta serangan artileri. Selama pertempuran 3 hari, lebih dari 700 tentara Ukraina tewas. Sebanyak 300 senjata termasuk 3 pesawat dan helikopter Ukraina juga hancur. Bahkan pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 9 roket HIMARS, Olha, dan Uragan selama pertempuran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Konasenkov menuturkan, pasukan lintas udara Rusia menduduki ketinggian yang dominan dan memblokade kota dari utara dan selatan. Sementara itu, juru bicara Komando Militer Ukraina Timur, Serhiy Cherevati, mengatakan Soledar belum jatuh. Pasukannya terus berupaya mempertahankan kota Soledar. Bahkan pasukan Ukraina sampai mengerahkan roket HIMARS buatan Amerika Serikat hingga Uragan. Selain itu, pejabat Ukraina sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 500 warga sipil terjebak di dalam Soledar, termasuk 15 anak-anak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan situasi sulit di Ukraina Timur, tepatnya di Donbas terjadi. Ia mengatakan pertempuran sengit terjadi dan membeberkan posisi Rusia memusatkan kekuatannya ke Bakhmut. Hal ini disampaikan oleh Zelensky dalam pidato hariannya. Ia menerangkan pertempuran di Bakhmut, Soledar, dan Kremina terus berlanjut. Diungkapkan. Halo semuanya, selamat datang di Motul Indonesia YouTube channel, dan ini adalah episode kedua dari challenge antara Zico dan Famel. Dan kalian kalau belum nonton episode pertamanya, kalian nonton dulu. Serangan pertahanan. Tangan gue kena oli, telah mengerahkan pasukannya dengan kekuatan Karena nyambung, dan ini seru banget karena mereka di episode sebagaimana pertama itu diketahui Presiden Ukraina gue depan belakang semuanya segala sisi ya. Kali ini challenge-nya enggak adalah kemenangan bagi Ukraina. Jam terbangku baru seupil ya. Ukraina berdoa dan menyampaikan harapannya itu di tahun baru rasanya ini kayak dalam malam tahun baru bukan kemarin. driving. Ia hanya tapi ingin drifting. Ukraina menang dalam Itu suatu hal yang berbeda. Zelensky juga menyampaikan kemenangan adalah Ya, harapan time. tunggal semua rakyat Pada sekali. Ukraina. Kalau Ia menegaskan dirinya Tuh. senantiasa Tapi bagus bersama donatnya dia. rakyat Kalau Ukraina donat saat bawa negara itu tersebut justru. berjuang melawan karena invasi kalau Zico Rusia. tuh donatnya udah Ia dengan bener-bener berani gambar juga sebelah. menegaskan agar Rusia mengembalikan tanah Ukraina yang telah dicaplok Rusia. Kepala negara Ukraina Hancur. kembali wilayah-wilayah yang diduduki Rusia saat ini. Usaha perang Ukraina sebelumnya sudah dibuktikan dengan menangkis serangan berbagai negara. Dalam upaya Bagus. Ukraina mendapatkan Akhirnya selesai juga. dukungan bantuan dari Barat dan Malah, Amerika Pak. Serikat. Ada sebelum Yang pentingnya. Kalian punya Бажаю здоров'я, шановні 3 українці. lagi untuk Сьогодні відбулись ще Buat кілька penonton, етапів thank you нашого banget. дипломатичного марафону. Ya, Говорив з пані gitu. Чап, tapi karena lu президенткою Словаччини. Детально прошу співпрацю про дипломатичні заходи, які запропоновані Дякую Словаччині за підтримку інтересів України і всієї її. Провів переговори з прем'єр-міністром Албанії Фрамом. Як завжди, пройшов розуміння. bikin kan dari sebelumnya. Dikit. Для України. І максимально працюємо для того, щоб це було Halo відображено semuanya, у рішеннях selamat datang чергової di зустрічі в форматі Рамштайн. Зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня. Готуємось також і до участі kita agak України у didongkrak заходах Всесвітнього karena економічного форуму. Dongkrak yang ini Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму Kita pakai yang очевидно буде lumayan gede, biar поступатися enteng. безпековим dan питанням. biar bisa lebih Для cepat. нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була Mama tadi ефективна dikasih і ya чітка dongkrak yang українська kecil. відповідь. Так і Ini ganti aja pakai взяв dongkrak gede. участь у pakai спеціальному kunci berapa ini, Mas? засіданні Lah, kok lu nanya? Литовського Сейму. Lah, emang nggak boleh Литва nanya? відзначила День Oke, sekarang kita mau Ntar dulu dong, ini gue belum habis nih. Lah, kan lu udah nyedot. Gue belum apa-apa ini, коли baru люди dongkrak doang. захистили Itu kan tinggal buka. своєї держави
від Gue berasa lebih намагань capek ini ya. Москви semua dan зберегти kayaknya контроль над untuk Литвою. poin kebersihan Це gue сьогодні було дуже double символічне F-star. засідання, Banyak modifikasi ya. дуже емоційне. Jadi pastinya Я подякував нашим воїнам за всі їхні cuman gue yang pernah megang olinya Famel. нашої боротьби за свободу. Cowok lain nggak За pernah. всі їхні слова наших людей, які захищали і Selesai. звучати у Литві. Сьогодні дуже явно Ganti oli itu sebenarnya відчувалося gampang-gampang одне з susah. Tapi buat найбільших kalian наших yang nggak mau repot, досягнень tinggal bawa за aja час, sih ke bengkel що було terdekat. після Soalnya motul itu 24 ada di mana-mana, Саме di shop and drive. контекст Di європейської atasnya kita lihat свободи, kita контекст ngomong banyak banget цілісності oli di bawah. європейського Nah. об'єднання просто неможливо тепер уявити без Presiden Rusia Vladimir Enggak, itu kan Putin pasti dia- tampaknya Dulu kali ya. tidak Lap dulu menyanyiakan dong. rakyat di 4 wilayah caplokan. Ia memberikan Nah, gini aja, Mas. perhatian kepada mereka. Bahkan terkini, Kita nggak boleh lihat, pemerintah biar Rusia Mas aja, kan memberikan biar kita nggak tahu. perlindungan hak konstitusional Kita nggak tahu dan nih. keamanan penduduk wilayah baru tersebut. Iya kan kita nggak lihat. Iya. Nggak, Apa, Di gimana saat hasilnya? jaksa Rusia merayakan Hasilnya- bulan profesional pada Kamis 12 Gua ngomongin Januari, nanti. Kalau Putin semuanya memberikan udah. arahan Karena untuk Mas- memperhatikan rakyat di 4 wilayah Siap? caplokan. Siap. Dalam Pertanyaan sambutannya, pertama. Putin mengatakan melawan ekstremisme Belum. dan korupsi. Ia menegaskan jajarannya Fungsi melindungi warna hak kulen itu pengusaha dan perlindungan lingkungan. Warna Hal kulen tetap itu ada. menjadi bidang Kulen pekerjaan itu ada utama. warnanya. Kulen Putin itu ada juga warnanya. Fungsinya menyampaikan itu apa? perlunya pekerjaan yang kompleks Ziko. dan komprehensif Biar untuk warnanya nggak mengintegrasikan wilayah baru Terus Rusia kenapa? tersebut agar Bener, masuk bener. ke dalam kerangka Biar hukum warnanya negara nggak yang transparan bersatu. lo bilang kan. Putin Pokoknya intinya kenapa pakai agar kulen itu melakukan biar segalanya untuk si radiatornya melindungi hak ini konstitusional dan nggak- keamanan di penduduk apa sih namanya wilayah karatan baru. kalau pakai air Iya, biasa. tapi itu kan Sebagaimana fungsinya diketahui, kulen. Iya. Presiden Rusia Kulen Vladimir ini ada Putin warnanya. resmi mencaplok empat Kalau ada wilayah kebocoran. Ukraina menjadi bagian Rusia dari hasil 40.000 referendum. kilometer. Ia menegaskan 4 wilayah yang menjadi bagian selamanya dari Rusia. Hal ini Putin sampaikan di Istana Grand Kremlin di hadapan para elit politik Rusia pada Jumat 30 September 2022. 4 wilayah yang dicaplok di antaranya civic Kherson, static, Zaporizhia, fitment-nya. Luhansk, dan Donetsk. Enggak Putin dong. telah menandatangani Banyak kok yang seumuran perjanjian Mas Fitra, aksesi banyak. yang diikuti 4 Bawa apa, pemimpin Mas Fitra, wilayah yang Bawa ditunjuk mobil apa? Rusia. Putin memulai upacara dengan pidato Oh, panjang, gitu. agresif, dan emosional di mana pemimpin Rusia mengeluarkan Jadi siapa di sini? ancaman nuklir baru. Hamis Daud. Ia berjanji untuk melindungi tanah yang baru dicaplok untuk semua kekuatan dan sarana yang dimiliki. Kepala negara Rusia mengungkapkan 4 wilayah itu sudah kita lagi nongkrong. yakni melalui referendum yang hasilnya sebagian besar memilih merdeka dan bergabung dengan Rusia. Lalu nge-vlog bareng gue ya? Diungkapkan Putin, pilihan warga Ya. tersebut merupakan pilihan yang tegas. Oke, di sini ada mobil. Dalam upacara itu setelah Apa ini menandatangani perjanjian, Putin dan pemimpin 4 wilayah itu bergandengan tangan. MR2. Sementara NATO dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk pencaplokan 3S. 4 wilayah itu. Ini mobil apa? Menurutnya, hal tersebut melanggar BMW apa? hukum internasional. 36 Coupe. Gue juga punya 36 Coupe. Oh ya? Tapi kok di belakangnya kayak hatchback gitu. Pemimpin tentara bayaran Rusia yakni Yevgeny Kalau ini? Prigozhin dikabarkan haus akan kekuasaan. Pasalnya Wagner Group mendeklarasikan Kijang. bahwa Mobil pasukannya yang- berhasil Ini Ferrari apa? mencengkram kota Soledar, Ukraina. Hah, gue gak suka supercar lagi, coy. Ya udah, lanjut. Diketahui di kota tersebut sedang terjadi 430. perang yang brutal. Sementara Ini? Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa perebutan kota tersebut merupakan hasil jerih Ini payah Porsche tentara apa? bayaran Rusia. Artinya, menurut Prigozhin, tentara Vladimir Putin tak ikut menguasai 9/11. kota Soledar, Ukraina. Namun klaim tersebut maaf ya. mendorong tentara Rusia Ini. mengeluarkan pernyataan bahwa pertempuran di kota Harusnya kayak tersebut gini. masih terus Depannya berlangsung. camber. Sementara Rusia pun menyangkal klaim Prigozhin yang disebutnya sebagai kurang ajar. Kontradiksi yang tidak biasa dari Moskow ini menimbulkan pertanyaan apakah Vladimir Putin telah kehilangan kendali. Kan kita udah Meskipun lihat-lihat. Wagner Group memiliki peran dalam perang dengan Ukraina, namun tentara bayaran itu tetap berada di bawah kekuasaan Vladimir Dasar Putin. ini orang ini Sementara banget ya. kontradiksi tersebut Self terjadi love. di tengah anggapan bahwa pejabat Kremlin semakin tidak puas dengan kepemimpinan. Jadi ini mobil kesukaan lo. Diketahui Ukraina menyatakan bahwa Apa? pasukannya masih Sumpah keren banget ini body bertahan, kit. sementara Rusia mengatakan Ya, namanya pertempuran di kota Soledar masih terus terjadi. Bahkan nantinya dalam pertempuran tersebut Rusialah yang akan memenangkannya. Keberhasilan itu akan menjadi kemenangan besar bagi Moskow setelah serangkaian kemunduran yang memalukan dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh seorang tentara Rusia dalam sebuah pernyataannya.
ini. Ia menambahkan bahwa pasukannya memblokir Soledar dari wilayah utara dan selatan kota. Bahkan Angkatan Udara Rusia telah menyerang benteng milik musuh atau Ukraina. Sementara para analisis pun mempertanyakan keuntungan taktis dari merebut kota Soledar. Pasalnya ribuan tentara Rusia telah dikirim ke Soledar dan berujung pada kematian. Kota Soledar menjadi penting lantaran kota berpenduduk 10.000 jiwa itu terletak 10 km sebelah utara Bakhmut. Dari Bakhmut sendiri menjadi titiknya pertempuran antara Moskow dan Kiev baru-baru ini. Dengan menguasai kota ini, Moskow dapat memukul mundur pasukan Ukraina. Sehingga sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai pasukan Ukraina seperti Bakhmut dapat diambil alih oleh militer Rusia. Rusia dibuat geram lantaran negara barat hingga NATO menjanjikan Ukraina lebih banyak bantuan militer. Oleh sebab itu, petinggi militer Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan militernya secara signifikan pada tahun 2023. Hal dilakukan dengan menggunakan tangkap keras militer terbaik pembunuhan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia berjanji memperluas persenjataan negara dan memajukan teknologi penerbangan serta meningkatkan produksi drone. Janji itu pun telah dipenuhi pada Januari 2023. Awal bulan ini, Presiden Vladimir Putin memerintahkan Shoigu untuk membuat laporan tentang bagaimana unit militer dipasok, termasuk perincian senjata dan peralatan yang dikirim ke militer dan saran untuk meningkatkan operasi Kementerian Pertahanan. Perintah itu disampaikan setelah beberapa signifikan yang diderita oleh militer Rusia di medan perang. Sementara kantor berita negara Rusia menerbitkan daftar lengkap sistem senjata canggih yang akan dimasukkan ke dalam militer pada tahun 2023. Daftar lengkap itu pun telah dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Daftar tersebut mencangkup peralatan untuk ketiga dinas militer serta kekuatan strategis seperti kemampuan nuklir Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia berjanji 2023 menjadi tahun hipersonik. Pihaknya berjanji untuk meningkatkan pasokan sistem rudal hipersonik presisi tinggi Kinzhal dan Zircon. Peningkatan rudal hipersonik tersebut diduga bukan sesuatu hal yang mengejutkan bagi Ukraina maupun negara barat. Sejatinya rudal hipersonik Kinzhal sudah pernah digunakan Rusia di medan perang pada tahun lalu. Namun tak hanya Kinzhal dan Zircon, Kementerian Pertahanan Rusia juga berjanji akan melengkapi dengan jet tempur MiG-31K. Jet tempur jenis ini pun dilengkapi dengan rudal hipersonik yang sudah diperlihatkan di Belarusia beberapa bulan sebelumnya. Selain menjadi tahun rudal hipersonik, Rusia juga menyatakan bahwa negaranya akan mengembangkan nuklir pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pertahanan Rusia yakni Sergei Shoigu yang mengatakan pengembangan nuklir itu untuk menjaga kesiapan tempur negaranya. Pasalnya negara nuklir menjadi jaminan utama kedaulatan dan kebutuhan negara Rusia. Bahkan pengembangan nuklir tersebut telah dibicarakan pada akhir Desember 2022 silam. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin ikut serta. Mereka membahas soal pembagian peralatan canggih yang disediakan untuk pasukan nuklir strategis negara itu yang kini telah mencapai 91,3%. Menurut Sergei Shoigu, pengembangan nuklir ini akan mencapai tingkat di mana pencegahan strategis terjamin. Pemerintah Rusia akan menaikkan batas usia bagi warga negara